Sungguh tega. Ibu mertua meracuniku demi merebut harta warisan 50 miliar. Akan kubuat dia menyesal seumur hidupnya. Kupastikan hidupnya melarat hingga harus menjadi pengemis. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Namaku Sarah Adhitama, dan di usianya yang ke-28, banyak orang mengatakan hidupku nyaris sempurna. Sebuah klise yang sering ku dengar. Namun pada kenyataannya, aku memang merasa demikian. Aku terlahir dari keluarga sederhana yang kemudian bangkit berkat kerja keras orang tuaku di bidang properti. Mereka, Bapak dan Ibu Adhitama, adalah teladanku, pekerja keras, jujur, dan selalu mengutamakan keluarga. Berkat jerih payah mereka, aku tidak pernah kekurangan dan tumbuh menjadi wanita yang mandiri dengan pendidikan yang layak. 2 tahun yang lalu, aku menikah dengan Dimas Putra Nugroho, putra tunggal dari keluarga Nugroho yang terpandang di kota ini. Dimas adalah segalanya bagiku. Tampan, cerdas, sukses di bidang startup teknologi, dan yang terpenting, ia mencintaiku dengan tulus. Pernikahan kami adalah impian yang menjadi nyata. Sebuah perayaan cinta yang hangat dan penuh janji. Dimas selalu menjadi pendengar yang baik, bahu yang nyaman untuk bersandar, dan sahabat terbaik yang selalu mendukung setiap langkahku. Aku sangat mencintainya, dan kebahagiaan kami terasa lengkap dengan rencana kami untuk membangun keluarga kecil sendiri. Namun, di balik gambaran ideal ini, ada satu ganjalan yang tak pernah benar-benar hilang. Ibu Mirna Nugroho, ibu mertuaku. Sejak awal hubungan kami, Bu Mirna tidak pernah menunjukkan penerimaan yang tulus. Aku tahu dia mendambakan seorang menantu dari kalangan atas, setara dengan status sosial keluarganya. Ia seringkali membandingkanku secara tersirat dengan mantan-mantan kekasih Dimas yang katanya lebih berbobot dan berkelas. Sindiran-sindiran halus tentang latar belakang keluargaku yang baru kaya, dan caraku berpakaian yang kurang modis, adalah santapan sehari-hari. Meski begitu, Dimas selalu pasang badan melindungiku, meyakinkanku bahwa yang terpenting adalah cinta kami. Aku sendiri selalu berusaha positif, percaya bahwa waktu akan melunakkan hatinya, bahwa suatu hari ia akan melihat ketulusanku dan menerimaku sebagai putrinya sendiri. Aku membalas setiap ketidakkramahannya dengan senyum dan kesabaran, berharap kebaikan akan memenangkan segalanya. Kehidupan kami berjalan dengan indah, hingga 6 bulan yang lalu. Sebuah tragedi tak terduga merenggut kedua orang tuaku dalam sebuah kecelakaan mobil yang mengerikan. Dunia serasa runtuh. Mereka adalah pilar hidupku, dan kepergian mereka meninggalkan lubang menganga di hatiku. Di tengah duka mendalam itu, aku harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. Aku adalah satu-satunya ahli waris tunggal. Seluruh aset dan kekayaan orang tuaku, yang nilainya mencapai 50 miliar rupiah, kini menjadi tanggung jawabku. Warisan itu bukan sekadar angka, melainkan simbol impian orang tuaku untuk membangun sebuah yayasan sosial bagi anak-anak kurang mampu. Sebuah cita-cita mulia yang ingin sekali aku wujudkan demi meneruskan jejak kebaikan mereka. Sejak saat itu, ada perubahan mencolok pada sikap Ibu Mirna. Sindiran-sindiran tajam yang biasa ia lontarkan padaku tiba-tiba lenyap, digantikan oleh senyum manis yang terasa terlalu dipaksakan, perhatian yang berlebihan, dan kunjungan mendadak yang semakin sering. Ia mulai membawakan masakan kesukaanku, mengajakku berbelanja, bahkan menanyakan kabarku dengan nada prihatin. Perubahan ini, meskipun terasa aneh, sempat membuat hatiku sedikit melunak. Mungkin ini adalah awal dari hubungan baik kami, pikirku naif. Aku terlalu disibukkan oleh kesedihan dan rencana masa depanku, hingga tak menyadari tatapan mata Bu Mirna yang kini dipenuhi binar lain. Binar yang bukan berasal dari kasih sayang seorang ibu mertua, melainkan dari kilatan keserakahan murni yang tersembunyi di balik senyum palsunya.
Setiap pertanyaannya tentang detail warisan, setiap bujuk rayunya untuk membantu mengelola asetku, adalah benang-benang halus yang perlahan merajut jaring perangkap. Jaring yang akan menjeratku, menarikku ke dalam kegelapan yang tak pernah kubayangkan. Perubahan sikap Ibu Mirna bukan sekadar samar-samar, melainkan sebuah transformasi yang mencolok dan nyaris menyeramkan. Ia yang dulu dingin, angkuh, dan penuh celaan, kini menjelma menjadi sosok mertua yang perhatian, bahkan terkesan posesif. Setiap pagi, tak jarang teleponnya akan berdering, menanyakan apakah aku sudah sarapan atau belum, dan kerap kali menawarkan diri untuk mengunjungiku di rumah tanpa diminta. Ia akan memuji penampilanku, mengatakan betapa beruntungnya Dimas memiliki istri sepertiku, kata-kata yang dulu tak pernah terbayangkan akan keluar dari bibirnya. Awalnya, aku merasa canggung dengan kehangatan yang mendadak ini. Rasanya seperti berhadapan dengan orang yang sama sekali berbeda. Namun, di tengah duka mendalamku karena kehilangan orang tua, aku berusaha menanggapi kebaikannya dengan tulus, berharap ini adalah titik balik dalam hubungan kami. Aku ingin percaya bahwa Ibu Mirna akhirnya menerima kehadiranku. Dimas, suamiku, juga menyadari perubahan ibunya. Ia awalnya sangat senang dan lega, mengira ibunya akhirnya menerima pilihannya dan mulai menyayangiku sepenuh hati. "Lihat, sayang, ibu mulai sayang padamu," katanya suatu sore, mengusap lembut rambutku saat kami bersantai di sofa. Ia terdengar begitu bahagia, seolah beban berat yang selama ini mengganjal di pundaknya telah terangkat. Aku bilang juga apa, ibu itu sebenarnya baik, hanya butuh waktu untuk mengenalmu lebih dekat. Aku hanya bisa tersenyum tipis, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa Dimas benar, bahwa penilaianku yang samar-samar tidaklah tepat. Namun, ada hal-hal kecil yang mulai mengusikku, bagaikan duri kecil di bawah kulit yang terus menusuk. Setiap kali Ibu Mirna berkunjung, pembicaraan kami selalu berujung pada satu topik, warisan 50 miliar rupiah. Ia akan menanyakan detail terkecil tentang aset-aset yang kudapat, berapa jumlah tabungan di bank, jenis-jenis deposito yang kumiliki, sertifikat tanah mana saja yang sudah atas namaku, bahkan berani menanyakan password rekening onlineku dengan dalih, membantu mengelola agar lebih aman dan tidak salah langkah. Ia juga sering menyarankan agar aku menginvestasikan sebagian besar uang itu di perusahaan kerabatnya yang bergerak di bidang konstruksi, sebuah proyek fiktif yang ia gambarkan sebagai emas murni, dengan keuntungan fantastis dalam waktu singkat. "Sarah, kamu kan masih muda, belum terlalu paham soal investasi sebesar ini," ujarnya suatu sore saat kami minum teh di taman belakang rumah. Matanya berkilat aneh saat ia menatapku, seolah mencoba menembus pikiranku. "Lebih baik percayakan saja pada ibu. Ibu punya banyak kenalan pengusaha besar. Mereka pasti bisa membantumu mengembangkan uangmu berkali-kali lipat tanpa perlu repot. Bukankah lebih baik uang sebanyak itu bekerja untukmu daripada hanya disimpan?" Aku selalu menolak dengan halus, namun tegas. "Terima kasih banyak atas perhatiannya, Bu, tapi saya sudah punya rencana sendiri. Saya ingin mewujudkan impian almarhum orang tua saya untuk membangun yayasan sosial bagi anak-anak kurang mampu." Jawabku, mencoba mengalihkan pembicaraan ke arah lain yang lebih positif. Ekspresi wajahnya akan langsung berubah masam setiap kali aku menyebut kata yayasan. Ia akan mendesah panjang, menatapku seolah aku adalah orang paling bodoh di dunia, lalu berkata, "Yayasan? Buang-buang uang saja. Sarah, uang sebanyak itu? Lebih baik gunakan untuk hidup enak, liburan mewah keliling dunia, membeli perhiasan berlian, atau properti di luar negeri. Uang sebanyak itu bisa membuatmu hidup seperti ratu tanpa perlu bekerja seumur hidup." Nada suaranya penuh kekesalan yang tak bisa ia sembunyikan. Puncaknya terjadi beberapa minggu kemudian, pada hari Selasa yang cerah. Ibu Mirna datang ke rumah kami tanpa pemberitahuan sama sekali. Ia membawakan bekal makan siang favorit Dimas, ayam bakar dengan sambal terasi, dan juga semangkuk besar kolak pisang yang katanya khusus dibuatkan untukku. "Kamu harus makan banyak, sayang, akhir-akhir ini terlihat agak kurusan," katanya lembut,
menatapku dengan mata yang terasa terlalu intens. Senyumnya begitu lebar hingga menarik ujung bibirnya secara tak wajar. Aku merasa sedikit tidak nyaman, namun berusaha menepis prasangka buruk. Aku menerima mangkuk kolak itu dengan senyum tipis, berterima kasih kepadanya. Aku memakan kolak itu dengan lahap, manis dan gurih, persis seperti kolak buatan almarhumah ibuku, dengan potongan pisang dan ubi yang empuk. Sementara itu, Ibu Mirna duduk di hadapanku, tersenyum lebar, sesekali memujiku dan mengatakan betapa bangganya ia padaku. Dimas saat itu sedang menerima telepon penting di ruang kerjanya, membahas detail peluncuran produk terbarunya. Setelah aku menghabiskan separuh mangkuk kolak, Ibu Mirna tiba-tiba pamit pulang dengan alasan ada janji penting yang tak bisa ditunda. Ia terlihat terburu-buru, seolah ingin segera pergi. Tak lama setelah Ibu Mirna pergi, kira-kira 15 menit kemudian, perutku mulai terasa tidak enak. Mual, lalu nyeri yang semakin menjadi-jadi. Aku mencoba menahannya, mengira hanya masuk angin biasa karena cuaca yang sedikit berubah. Namun, rasa sakit itu semakin hebat, melilit tak tertahankan, seolah ada ribuan jarum panas menusuk-nusuk lambungku. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku, pandanganku mulai kabur, dan kepalaku terasa sangat berat, seolah siap meledak. Dimas, panggilku lirih, mencoba bangkit dari sofa namun lututku lemas, tak mampu menopang berat badanku sendiri. Tangan gemetar meraih meja, namun semua sudah terlambat. Aku merasakan lantai dingin menyentuh pipiku, dan semua menjadi gelap. Hal terakhir yang kudengar sebelum kesadaranku sepenuhnya menghilang adalah suara Dimas yang panik, memanggil namaku berulang kali, dan dering telepon yang panik meminta bantuan. Aroma manis kolak pisang, yang beberapa saat lalu terasa begitu menenangkan dan mengingatkanku pada ibu, kini terbersit sebagai sebuah bau pengkhianatan yang mematikan, bau yang tak akan pernah kulupakan. Aku terbangun dengan rasa pening yang menusuk tajam, seolah ada palu goda menghantam kepalaku, dan bau antiseptik yang begitu kuat hingga membuatku ingin muntah. Samar-samar, kudengar suara monitor detak jantung yang berirama konstan dan desisan pelan mesin di sekitarku. Mataku mengerjap, berusaha keras menyesuaikan diri dengan cahaya redup ruangan yang temaram. Hal pertama yang kulihat adalah wajah Dimas yang sembab dan pucat pasi, terlelap dalam posisi duduk tak nyaman di kursi samping ranjangku. Rambutnya sedikit acak-acakan, kemejanya terlihat kusut, menunjukkan bahwa ia sudah berada di sana sangat lama. Tangannya masih menggenggam erat tanganku, seolah takut jika aku menghilang. Di bahunya, ada selimut tipis berwarna biru rumah sakit yang entah bagaimana bisa ia dapatkan. Mungkin selimut tambahan yang kuminta dari perawat. Dimas. Suaraku terdengar serak, lemah, dan nyaris tak terdengar, seperti bisikan angin. Dimas tersentak bangun, matanya langsung melebar dan memancarkan keterkejutan, lalu berubah menjadi kelegaan luar biasa saat melihatku membuka mata. Senyum lega yang bercampur air mata langsung terkembang di wajahnya yang lelah. Sarah, syukurlah, sayang, kamu sudah sadar. Ia membungkuk, mencium keningku berulang kali, air matanya menetes di pipiku yang dingin. Aku bisa merasakan kelegaan dan ketakutannya yang mendalam. Aku takut sekali. Sarah sangat takut. Aku tidak tahu harus bagaimana jika sesuatu terjadi padamu. Aku kenapa, Mas? Tanyaku, masih mencoba mengumpulkan kepingan ingatanku yang tercerai-berai. Ingatanku kabur. Hanya tersisa fragmen manisnya kolak pisang, rasa sakit yang menyayat di perut, dan kegelapan yang menelanku. Kamu keracunan, sayang, jawabnya, suaranya tercekat. Ia tampak menelan ludah, berusaha menguasai emosinya. Parah sekali. Dokter bilang kamu sangat beruntung karena dosis racunnya tidak mematikan. Hanya membuatmu sangat menderita dan nyaris kehilangan kesadaran. Kalau terlambat sedikit saja aku membawamu ke sini. Entahlah. Ia tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Matanya kembali berkaca-kaca. Keracunan? Kolak pisang? Otakku mulai memutar kembali kejadian sebelum aku pingsan. Seperti sebuah film yang diputar ulang.
Ibu Mirna, kolak itu, kram perut yang tiba-tiba dan tak tertahankan. Apakah mungkin? Pikiran mengerikan itu mulai merayap pelan. Dimas, kataku lagi. Suaraku sedikit lebih kuat, meskipun ada nada gemetar dan kecurigaan di sana. Apakah kamu mencurigai ibumu? Pertanyaan itu membuat Dimas terdiam. Wajahnya yang tadinya lega kini diselimuti mendung hitam yang pekat. Ia menarik napas dalam-dalam, menghela napas berat seolah membuang beban tak terlihat yang baru saja ia pikul. Tangannya yang menggenggamku meremas pelan, seolah meminta kekuatan. Ia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, penuh kekecewaan, kemarahan, dan rasa bersalah yang tak terlukiskan. Sarah, aku menemukan sesuatu, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar, seolah takut ada yang mendengar pengakuannya. Ia melepaskan genggaman tangannya sebentar, lalu mengeluarkan ponselnya yang baru dari saku celana, sebuah smartphone keluaran terbaru. Ia membuka sebuah aplikasi pesan instan. Ponsel ibuku tertinggal di meja ruang tamu kita saat ia buru-buru pergi setelah memberimu kolak. Aku tidak sengaja melihatnya, dan aku penasaran, jadi aku melihat-lihat pesannya. Jantungku berdebar kencang, menggema di telingaku. Firasat buruk yang samar-samar, kini berubah menjadi keyakinan yang membekukan. Ada percakapan dengan seseorang yang tidak kukenal di kontaknya. Dimas melanjutkan, menunjuk layar ponselnya kepadaku. Layar itu menunjukkan chat antara kontak bernama Bibi Lena dan Ibu. Mataku menyipit, berusaha membaca pesan-pesan yang ada di sana. Setiap kata terasa seperti tamparan keras di wajahku. Ibu, sudah kumasukkan ramuanmu ke dalam kolak. Dosisnya tidak mematikan, kan? Aku tidak mau dia mati sekarang. Hanya tersiksa dan menyerahkan warisan itu. Bibi Lena, tenang saja, Mirna. Itu hanya akan membuat dia lemah, mual, sakit perut hebat, muntah-muntah, dan dehidrasi parah. Tubuhnya akan terasa lemas dan tidak bertenaga selama beberapa hari. Dia akan terlalu sakit untuk berpikir jernih soal yayasan konyolnya itu. Setelah itu, bujuk saja untuk menyerahkan semua aset kepadamu, dengan dalih kau yang akan mengurusnya. Jangan khawatir, itu tidak akan meninggalkan jejak permanen di tubuhnya. Ibu, bagus. Aku tidak sabar melihatnya melarat. Kekayaan 50 miliar itu harus jadi milik kita, bukan yayasan sia-sia yang tidak ada gunanya. Setiap kata dalam percakapan itu menghantamku seperti gelombang tsunami. Dunia seolah runtuh di sekitarku, pecah berkeping-keping. Udara di ruangan Icu terasa semakin tipis, sangat sulit untuk bernapas, seolah ada tangan tak kasat mata mencekik tenggorokanku. Ibu mertuaku sendiri, orang yang mati-matian kubela dan kusangka mulai menyayangiku, ternyata mencoba meracuniku. Demi harta warisan orang tuaku yang baru saja kutinggalkan. Bukan hanya itu, ia menginginkanku menderita, bahkan berharap aku menyerahkan segalanya padanya, dengan alasan membantu. Air mataku tumpah tak terbendung, bukan lagi karena rasa sakit fisik yang masih tersisa di perutku, melainkan karena luka pengkhianatan yang jauh lebih dalam, mengoyak seluruh jiwaku. Kepercayaan yang susah payah kubangun, harapan yang kusemai selama bertahun-tahun, semuanya hancur lebur dalam sekejap mata. Dimas memelukku erat, mendekapku seolah ingin melindungiku dari segala kejahatan. Aku minta maaf, Sarah. Aku tidak tahu ibuku bisa sekejam ini, bisiknya, suaranya penuh penyesalan yang mendalam. Dia sudah buta karena uang. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Aku akan melindungimu, sayang. Kita akan mencari keadilan, aku bersumpah. Di tengah tangis dan amarah yang membuncah, satu tekad membaja muncul dalam diriku. Sebuah tekad yang dingin, tajam, dan tak tergoyahkan. Aku menatap Dimas dengan mata yang kini berkilat, bukan lagi karena air mata, melainkan karena api dendam yang baru menyala, membakar habis sisa-sisa kesabaranku. Mas, aku tidak akan membiarkannya. Tidak akan, ucapku,
Suaraku kini mantap meskipun masih parau. Aku melepaskan diri dari pelukannya sebentar, menatap lurus ke matanya. Akan kubuat dia menyesal seumur hidupnya. Akan kubuat dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, melarat, dan menderita. Dia tidak akan pernah lagi bisa melihat sepeser pun dari harta ini. Aku bersumpah, Mas. Aku akan memastikan hidupnya melarat hingga harus menjadi pengemis. Dimas mengangguk, mencium keningku sekali lagi. Tatapannya kini membalas tekadku dengan keyakinan yang sama. Ia tahu aku tidak main-main. Di matanya, aku melihat cerminan tekadku yang membara. Kini, kami berdua berada di garis depan perang, bukan lagi melawan prasangka, melainkan melawan Ibu Mirna yang telah dibutakan oleh keserakahan yang keji. Ini adalah awal dari pertempuran yang sesungguhnya. Setelah beberapa hari dirawat intensif, kondisiku berangsur membaik secara fisik. Namun, bukan hanya raga ini yang perlahan pulih. Tekadku untuk menghadapi dan membalaskan perbuatan keji Ibu Mirna juga semakin membara, membakar setiap sel di tubuhku. Luka pengkhianatan itu terlalu dalam untuk kumaafkan. Dengan Dimas di sisiku, kami mulai menyusun strategi. Kami tahu, kami tidak bisa langsung menyerang. Ibu Mirna adalah wanita yang cerdik dan licik. Ia pasti akan menyangkal segalanya, memutarbalikkan fakta, bahkan mungkin menuduhku mengada-ada atau berhalusinasi akibat sakit. Kami butuh bukti kuat yang tak terbantahkan, sesuatu yang jauh lebih solid daripada sekadar tangkapan layar percakapan di ponselnya yang sangat mungkin bisa ia sangkal sebagai hasil editan atau rekayasa. Kita harus pintar, Mas. Sangat pintar, kataku pada Dimas suatu sore, saat kami duduk di sofa yang nyaman di ruang tunggu VIP rumah sakit. Ia baru saja selesai mengambilkan teh hangat untukku. Dimas mengangguk setuju, matanya menunjukkan keseriusan yang sama denganku, namun tersirat pula kesedihan mendalam. Kita butuh rekaman suara yang jelas, mungkin rekaman video, atau bahkan saksi mata yang kuat. Sesuatu yang benar-benar bisa memojokkannya, yang tidak bisa dia sangkal lagi. Dimas terlihat sedikit ragu, sorot matanya menyiratkan konflik batin yang hebat. Tapi, Sarah, dia tetap ibuku. Aku tahu dia salah, sangat salah, tapi, bagaimana jika dia bisa berubah? Bagaimana jika dia menyesal? Suaranya pelan, ada nada harapan yang tersisa di sana. Sebuah harapan yang kurasa sudah lama mati dan terkubur dalam-dalam. Aku tahu, meskipun ia sangat marah dan kecewa terhadap perbuatan ibunya, ikatan darah itu masih ada dan mengikatnya kuat. Aku mengerti betul, dan aku tidak ingin membebaninya dengan pilihanku yang sudah bulat. Mas, dia mencoba membunuhku. Dia meracuniku, kataku tegas, menatap matanya dalam-dalam, berusaha menyampaikan betapa seriusnya ini bagiku. Dia tidak hanya menginginkan uang. Dia ingin aku menderita dan menyerahkan segalanya dengan sukarela. Apakah itu perilaku seorang ibu yang baik? Apakah ibumu yang kukenal dulu? Dimas menunduk, menghela napas panjang dan berat. Beban di pundaknya terasa sangat nyata. Aku tahu, sayang. Aku tahu itu. Aku belum pernah membayangkan ibuku bisa sejahat ini, bisa sebuas ini hanya karena harta. Ada kepedihan mendalam yang terselip dalam suaranya. Kepedihan seorang anak yang harus menerima kenyataan pahit dan mengerikan tentang orang tuanya sendiri. Ia kemudian mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata yang lelah namun penuh tekad. Baiklah, aku akan bersamamu. Sepenuhnya. Apapun yang terjadi, aku akan berdiri di sisimu. Kata-kata itu, meskipun sederhana, memberiku kekuatan yang tak terhingga. Kami memutuskan untuk memulai dengan cara yang paling tidak mencurigakan. Dimas akan berpura-pura masih percaya pada ibunya, bahkan bersimpati pada saran-sarannya tentang investasi. Aku, di sisi lain, akan tetap berpura-pura sakit dan lemah, agar Bu Mirna merasa rencananya berhasil dan ia bisa lengah. Rencananya adalah memancing Bu Mirna agar mengakui perbuatannya secara tidak langsung,
Atau setidaknya memberikan petunjuk lain yang bisa kami gunakan sebagai bukti tambahan. Hari pertama setelah aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Ibu Mirna datang berkunjung ke rumah kami. Ia membawa keranjang buah-buahan segar dan semangkuk bubur ayam. Wajahnya menunjukkan kepura-puraan cemas yang sempurna. "Ya ampun, Sarah, kamu masih pucat sekali," katanya. Tangannya menyentuh keningku, pura-pura memeriksa suhu tubuhku. Aku merasakan geli jijik menjalar di sekujur kulitku. "Sudah minum obat? Jangan sampai sakit lagi, ya." "Bagaimana rasanya? Perutmu masih sakit sekali?" Aku tersenyum tipis, mengerang pelan seolah masih merasakan sisa-sisa kesakitan. "Sedikit, Bu. Tapi sudah lebih baik. Terima kasih banyak sudah perhatian." Aku memaksakan diriku untuk memasang wajah lemah dan tidak berdaya. "Itu bagus. Nah, bicara soal itu." Ia memulai. Nadanya berubah lebih serius. Matanya yang tajam mengarah pada tumpukan dokumen warisan yang sengaja kutinggalkan di meja ruang tamu, terbuka begitu saja. "Mungkin ini saatnya kamu memikirkan kembali rencana yayasan itu, Sarah. Dengan kondisi fisikmu yang lemah begini, mengelola uang sebesar 50 miliar itu pasti akan sangat berat dan merepotkanmu. Ibu bisa bantu mengurusnya. Memutarkan uang itu di proyek-proyek besar yang ibu tahu persis bagaimana seluk-beluknya. Nanti keuntungannya bisa kita bagi dua, atau ibu bisa kelola semuanya saja untuk masa depanmu, agar kamu tidak perlu repot sama sekali dan bisa fokus memulihkan diri." Dimas, yang sedang duduk di sampingku, tangannya tak terlihat meremas tanganku di bawah selimut, berusaha menyembunyikan amarahnya yang membuncah. Ia memberiku isyarat untuk tetap tenang dan mengikuti alur. "Ibu benar, Sarah. Mungkin kamu butuh istirahat lebih lama. Biar Dimas yang bantu mengurus semuanya dulu," kata Dimas, sengaja tidak menyebut nama ibunya secara langsung, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Aku menggeleng lemah, dengan suara yang dipelankan. "Tidak apa-apa, Mas. Ini impian mendiang orang tuaku. Aku akan tetap melanjutkannya, jika aku sudah pulih sepenuhnya." Aku sengaja menekankan kata, "jika," dan "pulih sepenuhnya," memberi kesan bahwa aku masih sangat rapuh. Wajah Ibu Mirna sedikit mengeras, ekspresi jijik dan tidak sabar samar-samar terlihat, namun ia segera mengulas senyum lagi. Baiklah. Kalau begitu, bagaimana kalau ibu bantu mengurus administrasi awal? Atau minimal, ibu bisa pinjamkan modal awal untuk proyek yang ibu bilang kemarin? Proyek properti di Bali yang sedang naik daun itu. Uangmu biar tetap di tanganmu. Tapi ada sebagian kecil yang berkembang di tempat ibu, menghasilkan keuntungan besar. Ini adalah titik pancingan pertama kami, dan umpan itu berhasil disambar. Dimas dengan cepat menyahut, dengan nada suara yang antusias namun terkontrol. "Ide bagus sekali, Bu. Kebetulan kami memang sedang mencari investasi yang aman untuk sebagian kecil dana awal yayasan, agar dananya bisa berkembang. Berapa kira-kira yang ibu sarankan untuk awal? Untuk modal proyek itu?" Ibu Mirna tampak bersemangat. Matanya berbinar penuh perhitungan. "Oh, tidak perlu banyak-banyak. Mungkin sekitar 5 miliar rupiah saja dulu. Untuk percobaan. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nanti kalau berhasil, sisanya bisa menyusul. Keuntungan bersihnya bisa sampai 20% dalam 3 bulan. Loh!" Nada suaranya penuh keyakinan dan ambisi yang tak terselubung. Dimas mengangguk-angguk, pura-pura sangat tertarik dan takjub. "Baiklah, Bu. Nanti kami diskusikan dulu. Tapi untuk sekarang, Sarah masih butuh istirahat total," kata Dimas, mengakhiri pembicaraan bisnis yang mulai memanas itu, memberi alasan halus untuk mengusir ibunya. Setelah Ibu Mirna pergi, wajah Dimas berubah muram, ekspresi jijik tak bisa ia sembunyikan lagi. "Dia tidak menyerah, Sarah," katanya dengan nada bergetar karena emosi. "Langsung meminta 5 miliar, tanpa basa-basi. Betapa serakahnya dia." "Tentu saja tidak menyerah, Mas," kataku,
Kini dengan suara yang lebih kuat, menyingkirkan persona lemahku. Dia sudah melihat angka 50 miliar itu di depan matanya. Dia melihat peluang emas. Kita harus lebih cerdik dan lebih cepat. Rencanakan pertemuan lagi dengannya. Mas, tapi kali ini, kita harus siap sepenuhnya. Aku tidak mau ada celah sedikit pun. Malam itu, kami mulai mencari cara untuk merekam percakapan. Dimas menyarankan untuk membeli pena rekaman suara canggih, atau bahkan memasang kamera tersembunyi beresolusi tinggi di ruangan. Ia mencari beberapa referensi di internet, membandingkan kualitas dan fitur. Aku merasakan kegelisahan Dimas yang luar biasa, namun juga tekadnya yang tak kalah kuat dariku. Konflik batinnya antara statusnya sebagai putra kandung Ibu Mirna dan suamiku yang ia cintai, aku tahu, pasti sangat berat dan mengoyak hatinya. Namun, ia telah memilih sisiku, memilih keadilan, dan itu adalah kekuatan terbesarku dalam pertempuran ini. Langkah pertama dalam permainan berbahaya ini baru saja dimulai, dan kami tidak akan mundur. Beberapa hari berikutnya adalah masa-masa persiapan yang intens, penuh ketegangan dan perencanaan matang. Dimas, dengan keahliannya di bidang teknologi informasi yang mumpuni, berhasil mendapatkan seperangkat alat perekam canggih melalui koneksi rahasianya. Bukan hanya pena perekam suara mini berkapasitas tinggi, tapi juga sebuah kamera pengintai super kecil yang bisa disamarkan dengan sempurna sebagai benda sehari-hari, seperti kancing baju atau bahkan hiasan dinding minimalis. Kami memilih opsi kancing baju karena itu akan memungkinkan Dimas memakainya tanpa dicurigai sedikit pun. Merekam dari sudut pandang yang paling natural saat berhadapan langsung dengan ibunya. Kami berlatih berulang kali di rumah, melakukan simulasi percakapan, memastikan posisi kamera dan perekam suara bekerja sempurna, menangkap setiap detail percakapan dan, yang lebih penting, ekspresi wajah Ibu Mirna yang mungkin akan menunjukkan niat busuknya. Aku akan mencoba memancingnya lagi tentang investasi. Sarah, kata Dimas suatu malam, wajahnya serius dan tampak lelah saat ia dengan hati-hati menempelkan kamera kecil itu di kancing kemeja polonya. Jemarinya tampak sedikit gemetar. Aku akan berpura-pura sangat tertarik dan mendesaknya untuk menjelaskan rencananya secara lebih rinci, seolah-olah aku benar-benar tergiur dengan keuntungan besar itu. Ingat, Mas, aku mengingatkan, mencengkeram lengannya lembut untuk memberinya kekuatan. Pura-pura polos, lugu, dan tergiur habis-habisan. Jangan sampai dia curiga sedikit pun bahwa kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang paling penting, jangan lupa ingatkan dia tentang bahayanya jika ada orang lain yang tahu tentang rencana, investasi, ini atau tentang apa yang terjadi padaku. Aku ingin melihat apakah dia akan mengakui secara tidak langsung bahwa dia memang melakukan sesuatu yang rahasia atau ilegal. Nada suaraku terdengar dingin, penuh dengan tekad. Kami berdua sepakat, pertemuan berikutnya dengan Ibu Mirna harus dilakukan di luar rumah. Di tempat umum yang agak sepi namun memungkinkan kami merekam tanpa hambatan atau interupsi. Kami memilih sebuah kafe klasik yang terletak di pusat kota, di sudut yang agak tersembunyi, yang sering menjadi tempat pertemuan bisnis formal maupun informal. Kafe ini memiliki suasana yang tenang dan tidak terlalu ramai di jam-jam tertentu. Hari H tiba. Perutku melilit tegang sejak pagi. Dimas pergi ke kafe terlebih dahulu, memastikan kamera dan perekam suara sudah aktif dan berfungsi dengan baik. Ia mengirimiku pesan singkat, alat sudah aktif. Sudah di posisi. Kamu jangan khawatir. Jantungku berdebar kencang di rumah. Aku memegang erat jimat pemberian almarhumah ibuku, liontin perak berbentuk bunga melati, berdoa dalam hati agar semuanya berjalan lancar dan kebenaran bisa terungkap. Aku tahu, Dimas menghadapi dilema terbesar dalam hidupnya, harus mengkhianati ibu kandungnya sendiri demi kebenaran dan keadilan bagi istrinya. Tapi aku juga tahu, ia melakukan ini untukku, untuk masa depan kami, dan untuk harga diriku yang sempat diinjak-injak oleh keserakahan ibunya. Tak lama setelah itu, pesan Dimas kembali masuk. Dia datang. Sudah mulai. Di kafe, Ibu Mirna tampak begitu bersemangat, aura ambisi terpancar jelas dari setiap gerak-geriknya.
Ia langsung memamerkan beberapa brosur proyek properti fiktifnya yang terlihat sangat meyakinkan. Lihat ini, Dimas. Ini adalah proyek hunian mewah di puncak bukit di Bali, dengan pemandangan laut lepas yang spektakuler. Prospeknya luar biasa. Investor sudah antre. Jika Sarah menginvestasikan 5 miliar, aku jamin dalam 3 bulan saja dia akan dapat keuntungan bersih lebih dari 1 miliar. Ini investasi minim risiko. Dimas. Mata Ibu Mirna berbinar-binar penuh keserakahan. Ia bahkan tak berusaha menyembunyikannya. Terlalu yakin bahwa Dimas akan jatuh ke dalam perangkapnya. Dimas mengangguk-angguk, memainkan perannya dengan sangat baik, pura-pura takjub dan terkesima. Wah, kedengarannya sangat menggiurkan sekali, Bu. Keuntungan sebesar itu dalam waktu sesingkat itu? Tapi, apakah ini benar-benar aman? Maksudku, uang Sarah kan sangat besar. Dan dia baru saja sakit parah sekali. Kami tidak mau ambil risiko sedikit pun. Apalagi dengan uang warisan peninggalan orang tuanya. Ia sengaja menambahkan detail tentang kondisiku. Ibu Mirna tersenyum licik. Sebuah senyuman yang dulu selalu membuatku merinding. Tentu saja aman, Dimas. Percayakan saja pada ibu. Ibu sudah berpengalaman. Ini adalah peluang emas yang tidak datang 2 kali. Lagi pula, siapa yang akan tahu detailnya? Ini urusan keluarga kita. Tidak ada yang perlu tahu detailnya. Anggap saja ini rezeki nomplok untuk kalian berdua. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, nadanya lebih santai, namun matanya tetap tajam, mengawasi setiap reaksi Dimas. Tapi Bu, Dimas berpura-pura khawatir, menghela napas berat seolah sedang memikirkan risiko besar. Bagaimana jika Sarah sakit lagi? Atau, bagaimana jika dia terlalu lemah untuk mengelola uangnya? Dia bahkan sempat curiga kenapa bisa sakit separah itu. Meskipun aku sudah mencoba meyakinkannya. Apakah tidak lebih baik kami mengurus yayasan itu saja? Seperti impian mendiang orang tuanya. Dimas mencoba memancingnya lebih jauh. Ibu Mirna tertawa kecil. Suara tawanya terdengar kering dan tak ada kehangatan sama sekali. Lebih mirip cekikikan. Oh, Sarah, dia hanya demam biasa. Dimas. Anak muda memang sering begitu. Daya tahan tubuhnya kadang menurun. Lagi pula, jika dia masih terlalu lemah, justru itu kesempatan bagus, kan? Kamu bisa membujuknya perlahan untuk menyerahkan semua urusan ke tangan ibu. Dia kan istri yang penurut dan gampang percaya. Kata-kata itu menusuk. Seolah aku adalah boneka tak berdaya yang bisa dipermainkan dan dimanipulasi sesuai keinginannya. Soal yayasan itu lupakan saja, Dimas. Uang sebanyak itu lebih baik dipakai untuk kesenangan dan hidup bermewah-mewah. Nikmati hidup kalian. Yayasan hanya buang-buang uang dan tenaga. Bayangkan, 50 miliar. Kita bisa hidup seperti raja dan ratu. Dimas menghela napas panjang lagi, seolah sedang berpikir keras dan menghadapi dilema besar. Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat kepala, menatap Ibu Mirna. Jadi, ibu yakin ini aman dan tidak akan ada masalah hukum di kemudian hari, Bu? Mengingat jumlahnya yang sangat besar dan kondisi Sarah. Ia sengaja mengungkit masalah hukum dan kondisi Sarah secara bersamaan. Apa yang perlu dikhawatirkan, Dimas? Ibu Mirna mengibaskan tangannya, sedikit kesal dengan keraguan Dimas yang terlalu lama. Lagi pula, Sarah baru saja kehilangan orang tuanya. Dia masih syok dan berduka. Dia tidak akan terlalu fokus pada hal-hal detail seperti ini. Dan siapa yang akan curiga? Kita ini keluarga, darah daging. Kecelakaan bisa saja terjadi. Yang penting dia tidak mati, hanya sakit saja. Jadi dia tidak akan menghalangi rencanaku untuk mendapatkan semua uang itu, kan? Sebuah pengakuan terselubung yang jelas, diucapkan dengan begitu santainya, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk. Dimas merasakan amarahnya mendidih. Namun ia berhasil menahannya. Ia menatap Ibu Mirna,
kemudian mengalihkan pandangan seolah sedang mempertimbangkan dengan sangat serius. Baiklah, Bu. Aku akan membujuk Sarah sekuat tenaga untuk memberikan 5 miliar itu. Tapi Ibu harus janji, ini demi masa depan kami berdua. Sarah dan aku. Ibu Mirna tersenyum lebar. Senyum penuh kemenangan dan kepuasan yang tercetak jelas di wajahnya. Tentu saja. Ibu akan pastikan kalian hidup mewah, bergelimang harta. Serahkan semuanya pada Ibu, nanti Ibu yang akan atur. Pertemuan berakhir. Ibu Mirna pergi dengan langkah ringan dan senyum lebar. Yakin rencananya akan berjalan mulus. Dimas segera kembali ke rumah dengan wajah muram dan rekaman berharga yang kami butuhkan. Ia dengan cepat mengunduh rekaman audio dan video itu ke laptop, lalu memutarnya di depanku. Setiap kalimat yang diucapkan Ibu Mirna, setiap nada licik dan keserakahan dalam suaranya, setiap ekspresi jijik saat menyebutkan yayasan, menusuk hatiku. Terutama saat dia dengan entengnya menyebutkan bahwa aku tidak mati, hanya sakit saja. Seolah itu adalah hal sepele, sebuah rencana yang sudah diperhitungkan dengan matang. Dia benar-benar tidak punya hati nurani. Mas? Bisikku, air mataku menetes. Kali ini bukan karena kesedihan atau rasa sakit fisik, melainkan kemarahan murni dan tekad yang semakin membara. Rekaman ini adalah senjata pertama kami yang mematikan. Dan itu jauh lebih kuat, lebih gamblang, dan lebih tak terbantahkan daripada yang kami duga. Pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dengan rekaman percakapan yang berhasil didapatkan Dimas, kami merasa memiliki pijakan yang jauh lebih kuat dalam rencana kami. Rekaman itu adalah bukti nyata dari niat busuk Ibu Mirna, meski ia tidak secara eksplisit mengakui meracuni, melainkan hanya membuat sakit. Dan bagaimana ia meremehkan nyawaku dengan santainya. Namun, aku tahu ini belum cukup untuk benar-benar menjebloskan Ibu Mirna ke penjara atau memastikan dia kehilangan segalanya secara hukum. Kami butuh bukti yang lebih konkret, yang bisa mengikatnya langsung pada percobaan pembunuhan yang terencana, atau setidaknya konspirasi kejahatan yang tak terbantahkan. Dimas, dengan pemikirannya yang strategis, segera menyarankan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sosok misterius Bibi Lena yang disebut Ibu Mirna dalam percakapan itu. Mungkin dia adalah kunci untuk mengungkap jaringan kejahatan Ibu Sarah, kata Dimas, matanya menyala dengan tekad yang membara. Orang yang menjual ramuan itu kepadanya, atau setidaknya orang yang tahu banyak tentang praktik-praktik ilegalnya. Kalau kita bisa menemukannya dan membuatnya berbicara, kesaksiannya akan sangat kuat di pengadilan. Aku setuju sepenuhnya. Selama beberapa hari berikutnya, Dimas dengan hati-hati melakukan penelusuran siber dan mencari informasi melalui koneksinya di dunia teknologi. Ia mencoba melacak jejak nomor telepon Bibi Lena, akun media sosial yang mungkin digunakannya, atau informasi lain yang mungkin terhubung dengan identitas aslinya. Prosesnya tidak mudah, karena Bibi Lena tampaknya adalah nama samaran atau setidaknya nama yang sangat umum digunakan oleh para dukun atau ahli spiritual. Kami menghadapi tembok samar yang sulit ditembus. Di sisi lain, aku mulai menghubungi seorang kenalan lama almarhum orang tuaku, Bapak Wijaya, seorang pengacara senior yang sangat dihormati di kalangan hukum dan memiliki reputasi bersih tanpa celah. Beliau adalah sahabat baik almarhum ayahku dan sering membantu dalam urusan hukum bisnis keluarga kami. Aku merasa aman dan yakin untuk mempercayainya, mengingat kedekatannya dengan mendiang orang tuaku. Kami mengatur pertemuan rahasia di kantornya yang mewah dan tenang, jauh dari keramaian. Ruangan Bapak Wijaya dipenuhi buku-buku hukum tebal dan aroma kopi yang samar. Aku dan Dimas menjelaskan seluruh kejadian dengan detail. Dari awal perubahan sikap Ibu Mirna yang mencurigakan setelah warisan jatuh ke tanganku, insiden keracunan yang hampir merenggut nyawaku, hingga penemuan percakapan di ponsel Ibu Mirna dan rekaman pertemuan Dimas dengannya di kafe. Bapak Wijaya mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, sorot matanya tajam dan penuh perhatian, menganalisis setiap kata yang kami ucapkan. Setelah kami selesai bercerita, Bapak Wijaya menghela napas panjang,
merapikan letak kacamata bacanya. Ini kasus yang rumit dan sangat serius. Sarah, ibu mertuamu adalah wanita yang cerdik dan sepertinya punya perhitungan yang matang. Percakapan ini memang kuat sebagai indikasi niat jahat dan konspirasi untuk menguasai hartamu, bahkan ada indikasi percobaan pembunuhan. Tapi, kita masih butuh lebih dari ini untuk memastikan dia terjerat hukum pidana. Terutama bukti forensik yang mengikat racun itu langsung padanya, atau pengakuan yang lebih eksplisit dari Bibi Lena. Racun itu, apakah masih ada jejaknya di tubuhku, Pak? Tanyaku penuh harap, meskipun aku sudah menduga jawabannya. Sayangnya, jika itu racun yang dirancang untuk tidak meninggalkan jejak permanen seperti yang disebutkan dalam chat, racun yang hanya membuat sakit parah tanpa mematikan dan mudah menghilang dari sistem tubuh, akan sangat sulit ditemukan setelah beberapa hari, apalagi berminggu-minggu. Jelas Bapak Wijaya dengan nada prihatin. Tes toksikologi mungkin sudah tidak efektif lagi saat ini. Tapi, kita bisa mencoba jalur lain yang lebih menjanjikan. Misalkan, mencari saksi yang melihat Ibu Mirna membeli bahan-bahan tertentu yang mencurigakan, atau lebih baik lagi, mencari Bibi Lena itu dan membuatnya bersaksi. Dia adalah saksi kunci yang bisa menjatuhkan ibumu, karena dialah yang menyediakan ramuan tersebut. Bapak Wijaya kemudian memberikan nasihat yang sangat penting. Yang terpenting, jangan biarkan Ibu Mirna tahu bahwa kalian sudah mencurigainya atau memiliki bukti. Tetaplah berakting lemah, naif, dan seolah-olah kamu percaya sepenuhnya pada tawarannya. Biarkan dia merasa di atas angin, merasa berhasil dengan rencananya. Orang jahat cenderung melakukan kesalahan besar ketika mereka merasa terlalu percaya diri dan meremehkan lawan mereka. Aku dan Dimas keluar dari kantor Bapak Wijaya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas dan strategis. Di sisi lain, kami juga menyadari betapa panjang dan beratnya jalan yang harus kami lalui untuk mendapatkan keadilan sejati. Malam harinya, setelah melalui penelusuran yang tak kenal lelah, Dimas berhasil melacak informasi awal yang cukup menjanjikan tentang Bibi Lena. Ternyata, dia adalah seorang dukun atau ahli spiritual yang cukup terkenal di kalangan tertentu di pinggiran kota. Reputasinya mencakup penyediaan, ramuan pengasihan, pelaris usaha, dan guna-guna. Namun juga dikabarkan bisa menyediakan ramuan pembungkam atau pembuat sakit yang tidak terdeteksi. Alamatnya berada di sebuah daerah pinggiran kota yang cukup terpencil, di sebuah rumah tua yang dikelilingi pepohonan rindang, menambah kesan misteriusnya. Aku akan pergi ke sana, Sarah, kata Dimas, matanya penuh tekad yang tidak bisa digoyahkan. Aku akan menyamar sebagai klien yang sedang mencari bantuan untuk masalah keluarga yang rumit, agar dia mau bicara dan mengaku. Aku akan merekam semuanya lagi, lebih jelas kali ini. Aku merasa sangat khawatir. Mas, itu berbahaya sekali. Bagaimana kalau dia mencurigaimu? Atau dia punya orang-orang yang bisa melukaimu? Aku harus melakukannya. Sayang, ini satu-satunya cara untuk mendapatkan bukti yang sangat kuat dan menutup semua celah bagi ibu untuk berkelit. Jawabnya mantap, menggenggam tanganku erat. Aku tidak akan sendirian. Aku akan meminta bantuan beberapa teman polisi yang bisa kupercaya. Mereka akan mengawasi dari jauh dan siap bertindak jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dimas memang memiliki beberapa teman lama dari masa kuliahnya di Akademi Kepolisian, meskipun ia kemudian memilih jalur swasta. Meskipun masih diselimuti cemas yang luar biasa, aku tahu Dimas benar. Untuk menjatuhkan Ibu Mirna, kami harus mengambil risiko, melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan. Ini bukan lagi sekadar kasus keluarga yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ini adalah pertempuran untuk keadilan sejati, untuk harga diri, dan untuk masa depanku yang hampir direnggut. Kami sedang mengumpulkan sekutu dan memperkuat benteng kami, siap untuk menghadapi badai yang lebih besar. Dengan segala persiapan matang yang kami lakukan, tibalah hari yang telah kami nantikan dengan penuh kecemasan. Hari Dimas mengunjungi Bibi Lena. Pagi itu, aku dan Dimas sarapan dalam keheningan yang tegang.
hanya diiringi denting sendok dan piring. Aku terus mengingatkannya untuk berhati-hati dan waspada terhadap segala kemungkinan. Sementara ia berusaha menenangkanku dengan senyum tipis yang dipaksakan. Di dalam tas lempangnya, tersembunyi dengan rapi sebuah perekam suara digital berukuran sangat kecil dan kamera mikro yang akan menjadi mata dan telinga kami di tempat berbahaya itu. Sebelum berangkat, Dimas mengirimkan alamat Bibi Lena dan perkiraan waktu pertemuannya kepada 2 teman polisinya yang memang telah ia mintai bantuan untuk memantau dari jarak aman, siap untuk bertindak jika ada sinyal bahaya. Aku akan berpura-pura punya masalah rumah tangga yang sangat pelik, Mas, kata Dimas, mengulangi strateginya dengan suara pelan dan mantap. Akan kubilang istriku mendadak sakit-sakitan parah setelah mewarisi banyak harta, dan aku curiga ada yang tidak beres, seolah ada campur tangan gaib. Lalu aku akan memancingnya untuk membicarakan ramuan yang bisa membuat orang sakit tapi tidak sampai mati, persis seperti yang menimpaku. Aku mengangguk. Hatiku berdebar tak karuan di dalam dada. Iramanya seolah berlari maraton. Ini adalah langkah paling berisiko sejauh ini, tapi juga yang paling menjanjikan. Dimas tiba di alamat yang dituju. Sebuah rumah tua bergaya kolonial yang terlihat tidak terawat, catnya mengelupas di sana-sini, dikelilingi pepohonan rimbun dan pagar besi yang berkarat serta menjulang tinggi. Suasana mistis langsung menyelimutinya begitu ia melangkahkan kaki di halaman. Aroma dupa dan bunga melati yang menusuk hidung bercampur dengan bau apa khas bangunan tua yang lembab. Bibi Lena, seorang wanita parubaya dengan rambut putih yang diikat ketat ke belakang dan mata yang sangat tajam, menyambutnya dari balik tirai usang. Tatapannya menembus, seolah bisa membaca setiap niat tersembunyi Dimas. Ia mengenakan kebaya hitam sederhana dan kain batik. Ada keperluan apa kemari, Nah? Aura kegelisahanmu sangat terasa, tanya Bibi Lena. Suaranya serak namun terdengar berwibawa, seolah ia benar-benar bisa merasakan beban pikiran Dimas. Dimas memulai aktingnya dengan sangat meyakinkan. Ia menceritakan kisah rekaannya dengan nada cemas, seolah sedang menahan air mata. Begini, Bu, istri saya, Sarah, mendadak sering sakit-sakitan parah dan tidak berdaya setelah mendapatkan warisan besar dari almarhum orang tuanya. Padahal sebelumnya dia sehat sekali, Bu. Saya curiga ada yang mencoba mencelakainya demi harta itu. Bu, mungkin pakai ilmu hitam atau semacamnya. Saya dengar-dengar dari teman, Ibu bisa membantu masalah seperti ini, bisa membuat orang tak berdaya tanpa harus membahayakan nyawanya. Dimas sengaja memberi jeda, membiarkan Bibi Lena menangkap maksud tersembunyinya. Ia menambahkan sedikit aksen keputusasaan dalam suaranya. Bibi Lena menyeringai tipis, menampilkan deretan gigi yang sedikit kekuningan karena sirih. Oh, jadi masalah harta ya? Ini sering sekali terjadi, Nak. Banyak orang yang gelap mata karena uang. Dan kamu ingin dia tidak berdaya tanpa harus ada jejak yang bisa dilacak. Bibi Lena menatap Dimas dengan senyum penuh arti, seolah mengerti betul apa yang diinginkan Dimas. Iya, Bu, sahut Dimas, suaranya penuh keputusasaan palsu yang berhasil meyakinkan. Saya ingin tahu apakah ada ramuan atau cara yang bisa membuat orang lemah, sakit parah, tidak bisa bergerak banyak, bahkan sampai menyerah pada keinginan saya, tapi tidak sampai meninggal. Hanya sampai dia tidak mampu lagi mengurus hartanya dan menyerahkannya kepada saya. Dimas memandang Bibi Lena dengan tatapan memohon, memainkan peran sebagai suami yang putus asa mencari jalan keluar. Bibi Lena tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti gemerisik daun kering yang bergesekan, membuat bulu kuduk berdiri. Tentu saja ada, Nak. Banyak yang datang ke ibu dengan permintaan seperti itu. Dulu, belum lama ini, ada seorang ibu-ibu parubaya, rapi sekali penampilannya, sangat kaya raya. Dia minta ramuan khusus untuk menantu perempuannya. Katanya menantunya keras kepala, tidak mau menyerahkan warisan peninggalan orang tuanya yang besar. Dosisnya sudah ibu atur agar hanya sakit saja, tidak sampai meninggal, tapi cukup untuk membuat orang itu lemah, tidak berdaya, dan akhirnya menyerah. Jantung Dimas berdesir kencang mendengar pengakuan itu. Ini dia.
Ini adalah kepingan puzzle yang sangat berharga. Oh ya, Bu. Dimas berpura-pura sangat penasaran, mendekatkan tubuhnya sedikit. Seperti apa ramuannya itu, Bu? Dan bagaimana cara kerjanya? Apa benar tidak ada jejaknya? Bibi Lena mendekat, suaranya sedikit merendah, seolah berbagi rahasia yang hanya boleh diketahui Dimas. Ramuan itu terbuat dari campuran beberapa jenis akar langka dari pedalaman, sari daun-daun hutan yang sulit didapat, dan beberapa elemen spiritual khusus. Efeknya memang bukan racun mematikan, tapi bisa mengganggu sistem pencernaan dan saraf secara drastis, membuat korban mual hebat yang tak tertahankan, muntah-muntah, diare tak henti, badan lemas luar biasa, dan pusing yang membuat kepala terasa pecah. Semua itu berlangsung selama berhari-hari, membuat mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka akan terlalu sakit untuk berpikir jernih, apalagi mengurus harta atau melakukan perlawanan. Bibi Lena tersenyum puas, seolah bangga dengan hasil karyanya yang sempurna. Ibu berikan 2 botol kecil. 1 dosis kecil untuk membuatnya sakit, dan 1 lagi untuk jaga-jaga kalau dia masih ngotot dan butuh dosis penguat. Dan yang paling penting, ramuan ini tidak meninggalkan jejak dalam darah atau urin jika diperiksa dalam beberapa hari setelah dikonsumsi. Jadi aman, tidak akan terdeteksi oleh dokter. Jadi ibu juga yang memberikan ramuan itu kepada klien ibu yang ingin menantunya sakit karena masalah warisan dan yayasan itu? Tanya Dimas, mencoba memperjelas dan mengaitkan secara langsung dengan kasus kami. Tentu saja. Bibi Lena mengangguk yakin, tidak sedikit pun menyadari ia sedang menjebak dirinya sendiri. Dia sangat senang dengan hasilnya. Dia bilang menantunya itu akhirnya jatuh sakit parah dan kini dia sudah bisa menguasai semua harta warisan itu. Kan? Dia sering bilang menantunya itu hanya buang-buang uang untuk yayasan bodoh. Bibi Lena bahkan menyebutkan detail yayasan yang menjadi salah satu pemicu motif Ibu Mirna. Pengakuan itu sudah lebih dari cukup. Bahkan jauh lebih dari cukup. Ibu Mirna dan ramuan yang tidak meninggalkan jejak. Detail ramuan yang disebutkan Bibi Lena persis dengan gejala-gejala mengerikan yang kualami. Dimas merasa mual, bukan karena ramuan, melainkan karena kejahatan keji yang terungkap begitu gamblang di depannya. Bibi Lena, dalam kesombongannya, telah membongkar semua. Setelah mendapatkan ramuan, contoh dari Bibi Lena dengan dalih akan mempelajarinya cara kerjanya dan memastikan efeknya, Dimas segera pamit. Ia berjalan keluar dari rumah tua itu dengan langkah mantap, meskipun di dalam hatinya ia merasakan kemarahan dan jijik yang membuncah. Begitu keluar dari gerbang, ia segera menghubungi teman-teman polisinya, memberikan sinyal bahwa misi berhasil dan bukti sudah di tangan, sekaligus memberikan deskripsi rinci tentang Bibi Lena dan lokasinya. Di rumah, aku menanti dengan cemas tak terlukiskan. Setiap menit terasa seperti jam. Ketika Dimas tiba, wajahnya tampak sangat lelah namun penuh kemenangan. Ia tidak membuang waktu. Dengan cepat, ia mengunduh rekaman suara dan video dari pertemuannya dengan Bibi Lena ke laptop. Aku duduk di sebelahnya, menahan napas. Suara serak Bibi Lena yang menceritakan detail ramuan, pengakuannya tentang kliennya yang ingin menantunya sakit karena masalah warisan dan yayasan. Semuanya terekam jelas dan tak terbantahkan. Bahkan ada momen di mana wajah Bibi Lena terlihat begitu jelas. Dia mengaku, "Sarah," kata Dimas, matanya dipenuhi amarah yang membara. Dia benar-benar yang memberi ramuan itu pada ibu. Semua detailnya sama persis. Aku merasakan campuran lega yang luar biasa dan amarah yang meledak-ledak. Lega karena kami punya bukti yang sangat kuat dan tak bisa disangkal. Amarah karena kejahatan Ibu Mirna kini terang benderang, terungkap hingga ke akar-akarnya. Bibi Lena telah memberikan kepingan puzzle terakhir yang kami butuhkan. Kini, kami memiliki bukti yang lengkap dan berlapis. Percakapan Ibu Mirna yang merencanakan kejahatan, rekamannya yang tergiur investasi fiktif dan mengakui niatnya, serta pengakuan gamblang Bibi Lena yang mengonfirmasi penyediaan ramuan dan motifnya. Ini adalah pukulan telak yang akan menjatuhkan mereka.
Ibu Mirna tidak akan bisa mengelak lagi. Perang ini akan segera memasuki babak selanjutnya. Setelah mendapatkan pengakuan gamblang dari Bibi Lena yang terekam jelas dalam format audio dan video, aku dan Dimas tanpa membuang waktu sedikit pun segera kembali menemui Bapak Wijaya. Di ruang kerjanya yang elegan dan dipenuhi buku-buku hukum, kami memutar seluruh rekaman yang kami miliki. Percakapan Ibu Mirna yang mengakui niatnya untuk membuatku sakit agar harta bisa dikuasai, dan yang paling krusial, pengakuan Bibi Lena yang secara gamblang menjelaskan detail ramuan serta motif kliennya yang sesuai persis dengan kasus keracunan yang menimpaku. Bapak Wijaya mendengarkan dengan seksama. Sesekali mengangguk, raut wajahnya yang tenang kini berubah menjadi sangat serius dan fokus. Ini luar biasa. Kerja yang sangat cerdas, kata Bapak Wijaya. Suaranya terdengar tegang namun penuh antusiasme yang tertahan. Beliau melepas kacamata bacanya dan meletakkannya di meja. Kalian telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Sarah, Dimas. Bukti ini sudah sangat kuat dan berlapis. Kita punya motif yang jelas. Ada pengakuan tidak langsung dari Ibu Mirna, dan sekarang kita punya pengakuan langsung dari sumber ramuan itu sendiri. Ini sudah lebih dari cukup untuk mengajukan tuntutan serius dan memenangkan kasus ini. Aku merasakan campuran lega yang luar biasa dan amarah yang meledak-ledak di dalam dadaku. Lega karena perjuangan kami mulai membuahkan hasil yang konkret. Amarah karena kejahatan Ibu Mirna kini terang benderang di hadapan kami, tanpa bisa lagi disangkal. Dimas yang duduk di sampingku, tangannya menggenggam erat tanganku, menyalurkan kekuatan. Apa langkah selanjutnya, Pak? Tanyaku, suaraku mantap, penuh tekad yang tak tergoyahkan. Bapak Wijaya menjelaskan bahwa ada dua jalur hukum yang bisa kami tempuh secara simultan, jalur pidana dan jalur perdata. Untuk pidana, kita bisa menjerat Ibu Mirna dengan dakwaan percobaan pembunuhan berencana, atau setidaknya penganiayaan berat yang menyebabkan korban tak berdaya, ditambah dengan dakwaan konspirasi kejahatan atau penipuan. Ini bisa membuatnya mendekam di penjara dalam waktu yang sangat lama, mungkin lebih dari 10 tahun. Ia berhenti sejenak. Untuk jalur perdata, kita bisa mengajukan tuntutan atas kerugian moral dan finansial yang telah kamu alami, Sarah, serta yang terpenting, memastikan ia tidak bisa mendekati atau mengklaim aset warisanmu sepeser pun. Kita bisa mengajukan sita jaminan atas seluruh asetnya. Saya ingin dia menyesal seumur hidupnya, Pak, kataku, mengingat janji yang kuucapkan di rumah sakit kala itu. Kata-kata itu keluar dari lubuk hatiku yang paling dalam. Saya ingin dia melarat dan tidak bisa menikmati hasil kejahatannya. Saya ingin dia merasakan apa yang dia coba lakukan pada saya. Bapak Wijaya mengangguk perlahan, memahami emosiku. Kalau begitu, kita harus memastikan dia tidak hanya di penjara, tapi juga kehilangan semua asetnya untuk membayar denda dan ganti rugi. Caranya, kita akan siapkan jebakan terakhir yang sangat rapi. Sebuah jebakan yang akan memancingnya untuk membuat kesalahan fatal di depan saksi resmi dan di hadapan hukum. Rencananya, Bapak Wijaya menjelaskan, adalah sebagai berikut. 1. Pura-pura menyerah total. Aku dan Dimas akan berpura-pura bahwa aku sudah menyerah, sepenuhnya karena sakit yang berkepanjangan dan merasa tak berdaya. Aku akan setuju untuk menyerahkan pengelolaan seluruh warisan kepada Ibu Mirna, sesuai permintaannya yang selama ini ia utarakan. Kami akan membuat kesan bahwa aku sudah pasrah dan tidak berdaya untuk mengurus harta sebesar itu. 2. Pertemuan resmi yang diresmikan. Kami akan mengatur pertemuan yang sangat resmi dengan Ibu Mirna. Bapak Wijaya akan hadir sebagai penasihat hukum keluarga yang seolah-olah ditunjuk Dimas untuk membantu proses penyerahan aset agar sesuai hukum. Kehadiran Bapak Wijaya, seorang pengacara terkemuka, akan memberikan kesan legitimasi yang kuat pada pertemuan itu, dan lebih penting lagi, akan menjamin bahwa semua percakapan dan penyerahan itu terekam dan terdokumentasi secara resmi. Notaris juga akan hadir untuk menyaksikan penandatanganan dokumen. 3. Memancing pengakuan terbuka. Dalam pertemuan itu, kami akan secara halus memancing Ibu Mirna agar secara eksplisit mengakui bahwa aku tidak akan mampu mengurus
harta itu karena kondisiku yang lemah, dan bahwa dia akan mengambil alih semuanya untuk kebaikan kami. Kami juga akan mencoba memancingnya agar kembali menyinggung mengapa aku sampai sakit parah. Mungkin dengan Dimas berpura-pura menanyakan tentang penyembuhan atau pencegahan di kemudian hari. Semua ini akan dicatat secara detail oleh notaris dan direkam oleh alat perekam yang tersembunyi yang akan Dimas bawa. 4. Eksekusi penangkapan. Setelah semua bukti terkumpul di tempat dan waktu yang tepat, setelah Ibu Mirna menandatangani dokumen penyerahan dan mengucapkan kata-kata yang kami butuhkan, Bapak Wijaya akan memberikan sinyal kepada tim petugas hukum dari kepolisian yang sudah siap di luar gedung pertemuan untuk masuk dan melakukan penangkapan. Kita akan berpura-pura menandatangani dokumen penyerahan aset di hadapan notaris. Jelas Bapak Wijaya dengan senyum tipis. Dia akan merasa sudah di puncak kemenangan. Saat dia merasa menang dan paling lengah itulah saat dia merasa seluruh hartamu sudah di genggamannya. Saat itulah kita akan menjatuhkannya. Dimas tampak menelan ludah. Sedikit gentar namun juga penuh tekad. Apakah ibu akan curiga? Pak, ini terlalu terang-terangan dan formal. Justru itu yang akan membuatnya lengah, Dimas. Jawab Bapak Wijaya yakin, tatapannya tajam. Dia akan melihat kesempatan emas di depan mata. Seluruh harta 50 miliar itu akan ada di genggamannya. Orang serakah seringkali menjadi buta dan ceroboh ketika impiannya hampir tercapai. Dia akan terlalu fokus pada angka fantastis 50 miliar itu dan merasa sudah menang, sehingga mengabaikan detail-detail kecil. Rencana ini terdengar sangat berisiko, namun juga sangat memuaskan jika berhasil dieksekusi dengan sempurna. Aku menatap Dimas, mencari dukungannya yang tak tergoyahkan. Ia mengangguk pelan, tatapannya penuh tekad dan keyakinan. Kita lakukan, sayang. Ini adalah cara terbaik untuk mengakhiri semua penderitaan ini dan mendapatkan keadilan. Kami menghabiskan beberapa hari berikutnya menyiapkan segala dokumen yang diperlukan, memastikan setiap detail skenario percakapan, dan melatih ekspresi wajah serta respons kami agar terlihat sangat meyakinkan. Bapak Wijaya bahkan mengatur agar notaris yang terlibat adalah orang kepercayaannya, yang juga akan bertindak sebagai saksi netral yang akan terkejut saat penangkapan terjadi. 1 minggu kemudian, surat undangan pertemuan resmi sudah di tangan Ibu Mirna. Undangan itu berbunyi manis dan formal, menyatakan bahwa Sarah, karena kondisi kesehatannya yang masih lemah dan trauma, memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan sementara sebagian besar asetnya kepada Ibu Mirna demi kenyamanan dan efisiensi. Reaksi Ibu Mirna sungguh persis seperti yang kami duga. Ia sangat gembira, tidak bisa menutupi euforianya. Ia menelepon Dimas berkali-kali untuk memastikan kebenaran berita itu, menanyakan jam dan lokasi pertemuan. Suara tawanya terdengar puas, penuh kemenangan dan kesombongan. Ia bahkan berjanji akan menjamin masa depan kami berdua, akan membiayai semua keinginan kami jika ia berhasil mengelola harta itu. Aku dan Dimas hanya bisa saling pandang, menahan rasa jijik dan amarah yang membuncah di dalam diri kami. Jebakan terakhir sudah terpasang dengan sangat rapi dan detail. Umpannya sangat menggiurkan. 50 miliar rupiah di depan mata, siap untuk digenggam. Kami hanya perlu menunggu Ibu Mirna melangkah masuk ke dalam perangkap yang sudah kami siapkan dengan sangat rapi dan presisi. Ini adalah momen kebenaran, penentuan akhir bagi Ibu Mirna. Hari yang telah kami nantikan dengan campuran cemas, harapan, dan tekad baja akhirnya tiba. Udara pagi terasa dingin menusuk kulit, namun hatiku terasa membara dengan campuran cemas dan tekad yang tak tergoyahkan. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna pastel yang membuatku tampak sedikit pucat dan rapuh. Sesuai dengan persona, Sarah yang sakit dan menyerah, yang harus kupertahankan. Dimas memelukku erat sebelum kami berangkat menuju lokasi pertemuan yang telah ditentukan. Sebuah ruang rapat di lantai atas gedung perkantoran mewah di pusat kota, yang disewa khusus oleh Bapak Wijaya. Ingat, sayang, bisik Dimas, mengecup keningku. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar pasrah dan sudah tidak berdaya. Biarkan dia merasa di atas angin,
Biarkan keserakahannya membutakan mata dan pikirannya. Aku mengangguk, menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungku yang berpacu kencang. Aku siap, Mas. Mari kita akhiri ini. Ketika kami tiba di ruang rapat yang elegan, Bapak Wijaya dan seorang notaris perempuan Parubaya, Bu Rani, sudah menunggu di dalam. Ruangan itu didesain modern dengan meja rapat panjang dan kursi-kursi kulit yang nyaman. Notaris Bu Rani, yang adalah orang kepercayaan Bapak Wijaya, telah diberitahu sebagian besar rencana kami, meskipun detail paling sensitif masih dirahasiakan untuk menjaga keaslian reaksinya. Ia akan bertindak seolah-olah netral, namun siap untuk mencatat setiap detail penting yang terjadi. Di sudut ruangan, tersembunyi dengan sempurna di balik dekorasi tanaman hias dan sebuah lukisan abstrak besar, Dimas telah menyematkan kamera kecil beresolusi tinggi dan perekam suara yang lebih canggih, memastikan setiap momen dan kata-kata terekam jelas. Tidak lama kemudian, pintu ruangan terbuka dan Ibu Mirna datang. Ia mengenakan setelan blazer mahal berwarna merah marun, rambutnya tertata rapi dengan sanggul elegan, dan senyum kemenangan tersungging lebar di bibirnya. Matanya memancarkan kegembiraan dan keserakahan yang tak terbendung, nyaris seperti nyala api. Ia menyalamiku dengan hangat, bahkan berani memelukku, sebuah tindakan afektif yang tak pernah ia lakukan sebelumnya sepanjang pernikahan kami. Pelukannya terasa dingin, penuh kepalsuan, dan membuat bulu kuduku merinding. "Bagaimana kabarmu, Sarah?" "Sudah lebih baik, sayang?" tanyanya. Suaranya terdengar manis, namun ada nada meremehkan dan kemenangan di sana. "Tante turut prihatin kamu harus melewati ini sendirian dengan kondisi seperti itu. Tapi tenang saja, sekarang Tante akan bantu mengurus semuanya. Kamu tidak perlu pusing lagi." Aku tersenyum lemah, memaksakan wajah seolah aku benar-benar kelelahan dan putus asa. "Terima kasih, Bu. Saya memang merasa sangat lelah dan tidak sanggup lagi memikirkan apapun. Terlalu banyak pikiran. Jadi, saya serahkan semuanya pada Ibu saja. Saya percaya Ibu bisa mengurusnya lebih baik." Ibu Mirna tertawa kecil. Suara tawanya terdengar kering dan penuh kepuasan, melirik Dimas dengan bangga. "Nah, itu baru menantu Ibu. Memang ini yang terbaik." Dimas juga pasti setuju, kan? Wanita memang seharusnya tidak terlalu banyak pikiran soal uang. Lebih baik serahkan pada yang lebih berpengalaman dan paham bisnis. Dimas mengangguk kaku, berusaha keras menahan amarah dan emosinya yang membuncah. "Betul, Bu. Saya percaya pada Ibu sepenuhnya untuk mengurus ini." Bapak Wijaya kemudian memulai pembicaraan dengan nada resmi dan profesional, seolah ini adalah pertemuan bisnis legal biasa. "Baik, Ibu Mirna, Nyonya Sarah Adhitama, dan Bapak Dimas Nugroho. Sesuai kesepakatan dan permintaan dari Nyonya Sarah, hari ini kita akan membahas proses penyerahan kuasa pengelolaan sebagian besar aset warisan mendiang Bapak dan Ibu Adhitama kepada Ibu Mirna Nugroho, dengan persetujuan penuh dari Nyonya Sarah Adhitama yang saat ini memang dalam kondisi kesehatan belum pulih sepenuhnya." Ibu Mirna tersenyum lebar, tampak tidak sabar. "Tentu saja, Pak Wijaya. Saya siap mengemban amanah besar ini. Toh, ini semua demi masa depan putra dan menantu saya juga. Lagi pula, Sarah memang tidak akan mampu mengurus semua harta sebanyak itu, kan? Dia sudah cukup kerepotan dengan kesehatannya yang sering menurun. Biarkan saya yang tangani semua urusan ini. Saya akan pastikan aset ini berkembang pesat dan berlipat ganda." Kata-kata, "tidak akan mampu mengurus," dan "kesehatan," diucapkannya dengan penekanan, seolah mengonfirmasi bahwa ia tahu penyebab kelemahanku, bahkan mungkin bangga akan hal itu. Notaris Bu Rani, dengan wajah datar, mencatat setiap ucapan Ibu Mirna dengan detail di buku catatannya. Bapak Wijaya kemudian mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang tampaknya adalah surat kuasa penyerahan aset, lengkap dengan beberapa poin penting yang sengaja dibiarkan menggantung. Ibu Mirna mengambil pena dari atas meja dengan tergesa-gesa, tangannya sedikit gemetar karena antusiasme,
Matanya berbinar melihat angka-angka besar yang tertera di dokumen, yaitu total 50 miliar rupiah yang akan segera berada dalam kekuasaannya. Jadi, setelah ini, semua aset warisan senilai 50 miliar ini akan secara sah dan penuh berada di bawah pengelolaan Ibu Mirna? Tanya Bapak Wijaya, memancing pengakuan eksplisit yang kami butuhkan. Tentu saja, Pak Wijaya. Sahut Ibu Mirna dengan penuh percaya diri dan senyum sombong. Jarinya menunjuk beberapa bagian dalam dokumen seolah ia sudah menguasainya. Saya akan mengurus semua yang berkaitan dengan asetnya. Mulai dari investasi, pengelolaan properti, hingga saham-saham. Sarah tidak perlu lagi memikirkan apapun. Dia sudah cukup saya buat tidak berdaya. Kok? Jadi ini hanya masalah formalitas saja sekarang. Tidak akan ada lagi yang menghalangi saya. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada meremehkan dan tawa kecil yang sinis, seolah ia sedang membanggakan perbuatan jahatnya sendiri. Detik itu juga, tepat setelah kalimat, "Sudah cukup saya buat tidak berdaya," terucap dari bibir Ibu Mirna, Bapak Wijaya mengangguk kecil, hampir tak terlihat, ke arah Dimas. Dimas, yang sudah siaga penuh, segera menekan tombol perekam di sakunya, memastikan kalimat krusial itu terekam sempurna dan tak bisa disangkal lagi. Rekaman video juga menangkap ekspresi dan gerak-gerik Ibu Mirna yang penuh kemenangan. "Tunggu sebentar, Ibu Mirna." Bapak Wijaya tiba-tiba mengubah nadanya menjadi dingin, tegas, dan berwibawa, jauh berbeda dari nada ramahnya sebelumnya. Senyum lebar di wajah Ibu Mirna langsung menghilang, digantikan oleh kerutan kebingungan. "Sebelum Anda menandatangani dokumen ini, ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi lebih lanjut." Sebelum Ibu Mirna sempat bertanya, pintu ruangan terbuka lebar dengan sebuah dentuman kecil, dan 2 orang petugas polisi berseragam lengkap masuk dengan langkah sigap, diikuti oleh 2 orang detektif berpakaian preman. Ibu Mirna menoleh kaget, matanya melotot, dan wajahnya langsung pucat pasi seperti mayat. Senyum kemenangannya seketika lenyap, digantikan oleh ekspresi horor. "Apa-apaan ini? Siapa kalian semua?" pekiknya. Suaranya naik 1 oktav, panik dan penuh amarah. Ibu Mirna Nugroho, salah satu detektif maju ke depan, menunjukkan lencana di dadanya. "Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, konspirasi kejahatan, dan penipuan. Semua bukti sudah kami miliki." Mata Ibu Mirna melotot ke arahku dan Dimas, penuh amarah, kebencian, dan rasa dikhianati yang mendalam. "Kalian berdua? Kalian menjebakku? Kalian mengkhianatiku?" Suaranya melengking, penuh histeria, pecah di udara. Topeng kebaikan dan kepura-puraannya yang tebal seketika runtuh, menampakkan wajah serakah dan jahatnya yang asli, wajah yang selama ini tersembunyi di balik senyum palsunya. "Tentu saja, Bu." Dimas maju selangkah, menatap ibunya dengan tatapan kecewa yang mendalam, air matanya sendiri mulai menggenang di pelupuk. "Aku tidak bisa membiarkanmu mencelakai Sarah, apalagi demi uang kotor itu. Kami punya rekaman percakapanmu dengan Bibi Lena yang jelas. Kami juga punya rekaman saat Bibi Lena mengakui semuanya. Bahkan rekaman ucapanmu barusan, sudah cukup saya buat tidak berdaya. Terekam jelas dan menjadi bukti kuat." Ibu Mirna terhuyung, seolah baru saja disambar petir dari langit yang cerah. Wajahnya semakin pucat pasi, bibirnya bergetar tak terkendali, dan tubuhnya mulai lemas. Ia mencoba melarikan diri, berlari menuju pintu, namun kedua petugas polisi segera sigap mencegat dan memborgol tangannya dengan cekatan. "Tidak. Ini tidak mungkin. Kalian semua memfitnahku. Aku tidak bersalah. Lepaskan aku," teriaknya, memberontak sekuat tenaga saat digiring keluar ruangan. Suaranya yang melengking penuh keputusasaan dan kemarahan bergema di lorong gedung yang sepi, menarik perhatian beberapa karyawan yang kebetulan lewat. Aku menatapnya pergi, air mataku menetes. Namun kali ini bukan lagi air mata kesedihan atau rasa sakit. Ini adalah air mata kelegaan yang luar biasa, kepuasan yang mendalam, dan rasa keadilan yang akhirnya tercapai. Kebenaran akhirnya terungkap.
Permainan kotornya berakhir di sini. Babak baru kehidupanku, dan kehidupannya yang kini akan penuh penyesalan, baru saja dimulai. Penangkapan Ibu Mirna menjadi berita besar yang mengguncang kota hingga ke akarnya. Mengingat status sosial keluarga Nugroho yang terpandang dan memiliki pengaruh di berbagai sektor, kasus ini langsung menjadi headline utama di berbagai media massa lokal maupun nasional. Kisah tentang mertua kaya raya meracuni menantu demi merebut harta warisan miliaran rupiah, menyebar bagai api liar di musim kemarau, menimbulkan gelombang diskusi, kecaman, dan keheranan publik. Foto Ibu Mirna yang digiring oleh petugas polisi, dengan wajah yang pucat pasi penuh amarah dan keputusasaan, terpampang di halaman depan setiap surat kabar dan situs berita daring. Aku dan Dimas memilih untuk tetap bungkam di hadapan media yang terus memburu kami. Kami menyerahkan sepenuhnya penanganan hubungan dengan pers kepada Bapak Wijaya. Dengan pengalamannya yang luas dan kemampuannya yang luar biasa dalam mengelola narasi publik, Bapak Wijaya berhasil menjaga citra kami. Ia secara konsisten menekankan bahwa kliennya, Sarah, adalah korban yang tidak berdaya, yang hanya ingin mencari keadilan dan kebenaran setelah disakiti secara fisik dan batin. Ia juga memastikan bahwa motif kejahatan Ibu Mirna terfokus pada keserakahan pribadi semata, tanpa sedikit pun menyudutkan Dimas atau mencoreng nama baik keluarga besar Nugroho secara keseluruhan. Tentu saja, badai tidak hanya terjadi di luar, tetapi juga bergolak hebat di dalam internal keluarga besar Nugroho. Kabar penangkapan Ibu Mirna langsung memicu keributan besar, pecah seperti bom waktu yang tersembunyi. Saudara mara dekat dan jauh, paman, bibi, dan sepupu-sepupu Dimas mulai berdatangan ke rumah kami. Ada yang datang dengan ekspresi terkejut, ada yang marah besar, dan tak sedikit pula yang menunjukkan kekecewaan mendalam. Sebagian besar dari mereka tidak menyangka bahwa Ibu Mirna, yang dikenal ambisius dan keras kepala, bisa melakukan perbuatan sekeji itu terhadap menantunya sendiri. Mereka tahu Ibu Mirna menyukai uang dan kekuasaan, tapi tidak pernah sampai sejauh ini, hingga meracuni orang. Dimas menghadapi tekanan yang luar biasa berat. Ponselnya tak henti-hentinya berdering, diisi dengan panggilan dan pesan dari berbagai kerabat. Beberapa di antaranya mendesaknya dengan suara memohon agar ia segera mencabut tuntutan, demi menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Dimas, ini ibumu. Bagaimanapun juga dia darah dagingmu sendiri. Apa kata orang nanti jika berita ini terus beredar? Desak Bibi Lastri, adik dari ayah Dimas, dengan nada menuduh dan penuh emosi saat datang berkunjung. Kamu mau menghancurkan nama baik keluarga besar Nugroho yang sudah dibangun bertahun-tahun ini. Ada juga kerabat lain yang mencoba mendekatiku, membujukku untuk berdamai dengan cara-cara yang halus namun manipulatif. Sarah, sudahlah, nak. Ini musibah yang tidak kita inginkan. Maafkan saja mertuamu. Kalian bisa hidup tenang tanpa harus mempermalukan keluarga di mata publik, kata Paman Surya, Paman Dimas yang lain, dengan nada prihatin palsu yang sangat kentara. Aku tahu, jauh di lubuk hati mereka lebih khawatir pada reputasi dan aset keluarga yang terancam daripada keadilan untukku. Mereka takut warisan 50 miliar itu akan terlibat dalam pusaran hukum. Dimas, dengan ketenangan dan keteguhan hati yang mengejutkanku, menghadapi semua badai itu. Ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan keluarga yang mendadak, mengumpulkan semua kerabat terdekat di ruang keluarga kami. Di hadapan mereka semua, Dimas dengan gamblang dan jujur menceritakan semua detail kejadian, tanpa ada yang ditutupi. Ia memulai dari awal, bagaimana Ibu Mirna selalu meremehkanku, perubahan sikapnya yang drastis setelah warisan jatuh ke tanganku, insiden keracunan yang hampir merenggut nyawaku, hingga bukti rekaman percakapan yang kami dapatkan dari Ibu Mirna dan pengakuan gamblang Bibi Lena. Ia bahkan memutarkan sebagian rekaman audio yang paling krusial, membiarkan suara Ibu Mirna yang penuh keserakahan dan pengakuan Bibi Lena yang gamblang tentang ramuan itu terdengar jelas di seluruh ruangan. Ruangan itu hening seketika. Hanya ada suara rekaman yang memilukan dan mencekam. Beberapa kerabat tampak syok dan terkesima, ada yang menggelengkan kepala tak percaya, dan tak sedikit yang menunduk malu, tidak sanggup menatap Dimas atau aku.
Wajah-wajah mereka yang tadinya penuh celaan dan kritik ini berubah menjadi terkejut, terhenyak, dan prihatin. Aku mengerti kalian semua terkejut. Aku juga. Lebih dari siapapun di sini, kata Dimas, suaranya bergetar namun tegas dan penuh kekuatan. Tapi Sarah adalah istriku, belahan jiwaku. Dia adalah korban di sini, seorang korban yang hampir kehilangan nyawanya. Ibuku mencoba meracuninya demi uang. Aku tidak bisa membiarkan itu. Nama baik keluarga? Nama baik itu harus dibangun dari kejujuran dan keadilan, bukan ditutupi oleh kejahatan dan kebohongan. Aku akan tetap maju dengan tuntutan ini, seberat apapun risikonya. Aku meminta pengertian dan dukungan kalian, sebagai keluargaku. Setelah pertemuan yang menguras emosi itu, reaksi keluarga terpecah belah. Namun sebagian besar akhirnya mulai menunjukkan dukungan, meskipun dengan berat hati dan setelah melalui proses penerimaan yang panjang. Mereka memuji keberanian Dimas dan merasa simpati padaku, melihat betapa tulusnya Dimas mencintaiku. Namun, ada segelintir kerabat yang tetap bersikeras bahwa ini adalah aib keluarga yang harus ditutupi dan memilih untuk menjaga jarak dari kami, bahkan menghindari kontak. Mereka menganggap Dimas durhaka dan aku adalah pembawa masalah dalam keluarga Nugroho. Meski begitu, aku dan Dimas tidak gentar. Kami tahu kami berada di jalur yang benar. Gelombang berita yang terus-menerus dan tekanan keluarga yang datang silih berganti itu justru semakin menguatkan ikatan kami berdua. Kami tidak sendirian. Kami memiliki Bapak Wijaya sebagai pembela utama kami, dan kini, kami juga memiliki dukungan moral dari sebagian besar keluarga Dimas yang akhirnya melihat kebenaran. Pertempuran hukum akan segera dimulai di meja hijau, dan kami siap menghadapinya, apapun risikonya. Sidang pertama kasus Ibu Mirna dijadwalkan tepat 2 minggu setelah penangkapannya. Selama masa tunggu yang penuh ketegangan itu, Bapak Wijaya bekerja tanpa henti, siang dan malam. Ia dan timnya mengumpulkan setiap keping bukti yang ada, menyusun berkas tuntutan yang tebal dan kuat, serta menyiapkan strategi persidangan yang berlapis untuk menghadapi segala kemungkinan. Aku dan Dimas juga ikut serta, memberikan kesaksian kami berulang kali di hadapan Bapak Wijaya, memastikan setiap detail cerita kami konsisten, kuat, dan tak memiliki celah. Bapak Wijaya juga mempersiapkan kami untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan menjebak dari pihak pembela. Pada hari sidang pertama, suasana di pengadilan negeri tampak seperti sebuah festival yang tidak diinginkan. Gedung itu dipenuhi oleh lautan wartawan dari berbagai media, anggota keluarga Nugroho yang datang dengan beragam ekspresi, dan juga masyarakat umum yang penasaran dengan kasus sensasional ini. Aku datang mengenakan pakaian sederhana berwarna abu-abu, menutupi seluruh tubuhku, mencoba menyembunyikan diri dari tatapan mata publik, didampingi erat oleh Dimas di satu sisi dan Bapak Wijaya di sisi lain. Aura tegang menyelimuti seluruh ruangan pengadilan, bahkan terasa hingga ke koridor. Ketika Ibu Mirna masuk ruang sidang, digiring oleh 2 orang petugas dari kejaksaan, penampilannya jauh berbeda dari sosok angkuh yang kukenal. Wajahnya tampak kurus dan cekung, rambutnya sedikit acak-acakan tidak terawat, dan tatapannya penuh kebencian yang mendalam, terutama saat ia menatapku dan Dimas. Ia tidak lagi memiliki senyum kemenangan atau aura keangkuhan yang biasa ia tunjukkan saat kami bertemu. Ia duduk di kursi terdakwa dengan bahu terkulai. Wajahnya memancarkan kemarahan dan rasa dikhianati yang sangat besar, seolah kami yang melakukan kejahatan keji padanya, bukan sebaliknya. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, seorang wanita parubaya dengan suara tegas dan sorot mata tajam. Suara jaksa terdengar lugas dan penuh keyakinan saat ia menguraikan detail tuduhan. Percobaan pembunuhan berencana, konspirasi kejahatan, dan penipuan, dengan motif utama keserakahan atas harta warisan 50 miliar rupiah. Setiap kata yang keluar dari bibir jaksa bagai pukulan palu godam yang menghantam hati dan kepala Ibu Mirna, membuatnya semakin muram. Ketika tiba giliran pembelaan, pengacara Ibu Mirna, seorang pria parubaya bernama Bapak Hendrawan yang terlihat licin dan berpengalaman, mencoba menyangkal semua tuduhan dengan argumen-argumen yang diputar balikan.
Ia berargumen bahwa Ibu Mirna tidak berniat membunuh, hanya memberikan ramuan herbal tradisional untuk kesehatan dan kebugaran, dan bahwa tuduhan itu adalah fitnah keji yang direkayasa karena adanya masalah keluarga yang kompleks. Ia bahkan mencoba menyudutkanku, menuduhku memanipulasi Dimas untuk melawan ibunya sendiri demi menguasai harta warisan dan memonopoli Dimas. Nyonya Sarah, bukankah Anda memang sangat menginginkan harta warisan itu sepenuhnya untuk diri sendiri? Bukankah Anda iri dengan posisi sosial keluarga Nugroho yang terpandang dan ingin menghancurkannya? Tanya pengacara Ibu Mirna dengan nada menyerang, suaranya mencoba memojokkanku. Bapak Wijaya segera menyela dan memprotes keras. Keberatan, Yang Mulia Hakim. Pertanyaan yang tidak relevan, menyerang karakter klien kami, dan bersifat spekulatif. Hakim Ketua mengangguk dan mengabulkan keberatan itu. Mohon pengacara terdakwa fokus pada materi kasus dan tidak menyerang pribadi saksi. Saat giliranku bersaksi, aku menceritakan semua dengan tenang dan jujur. Dari awal perlakuan Ibu Mirna kepadaku yang dingin dan merendahkan, perubahan sikapnya yang drastis setelah warisan, gejala keracunan yang kualami, hingga penemuan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Aku berbicara tentang impian mulia almarhum orang tuaku untuk membangun yayasan sosial, dan bagaimana Ibu Mirna berusaha menghancurkan impian itu demi keserakahan pribadinya. Aku menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang aku hadapi dan bagaimana hidupku nyaris berakhir. Ketika Dimas bersaksi, ia menjelaskan dengan suara yang berat namun penuh kejujuran, bagaimana ia menemukan percakapan di ponsel ibunya dan bagaimana ia berusaha mendapatkan bukti lebih lanjut untuk mengungkap kebenaran. Suaranya penuh kesedihan, namun juga ketegasan dan keberanian. Yang Mulia Hakim, saya sangat mencintai ibu saya. Beliau adalah orang tua kandung saya. Tapi saya tidak bisa menutup mata atas kejahatan keji yang ia lakukan. Istri saya, belahan jiwa saya, hampir meninggal karena perbuatannya. Saya harus berdiri di sisi kebenaran dan keadilan, demi Sarah, dan demi martabat keluarga kami. Momen paling dramatis, dan yang paling menentukan, adalah ketika jaksa penuntut umum memutar rekaman percakapan Ibu Mirna dengan Bibi Lena yang diambil secara diam-diam, dan rekaman saat Dimas memancing pengakuan Ibu Mirna di pertemuan terakhir di ruang rapat. Suara Ibu Mirna yang penuh keserakahan, tawa Bibi Lena yang sinis saat menjelaskan ramuan, dan pengakuan Ibu Mirna yang santai, sudah cukup saya buat tidak berdaya, bergema jelas di seluruh ruang sidang yang hening. Setiap kata, setiap nada suara, menjadi bukti tak terbantahkan. Wajah Ibu Mirna berubah semakin pucat, hampir membiru, tangannya mengepal erat di bawah meja, bergetar hebat. Ia melotot tajam ke arah Dimas dan aku. Kebenciannya tak lagi tertutupi, matanya menyiratkan dendam kesumat. Pengacaranya tampak kebingungan, mencoba mengajukan keberatan, namun rekaman itu berbicara lebih keras dan gamblang dari kata-kata. Hakim dan juri mendengarkan dengan saksama. Jaksa juga menghadirkan hasil pemeriksaan medis dari rumah sakit yang mengonfirmasi gejala keracunan akut yang kualami, meskipun tidak ada sisa racun yang terdeteksi di tubuhku saat pemeriksaan dilakukan berhari-hari setelahnya, sesuai penjelasan Bibi Lena tentang sifat ramuannya. Namun, kesaksian dokter dikombinasikan dengan pengakuan Bibi Lena tentang sifat ramuannya yang tidak meninggalkan jejak, serta rekaman percakapan Ibu Mirna yang ingin aku tidak berdaya, menjadi bukti kuat yang saling melengkapi. Setelah serangkaian kesaksian, presentasi bukti-bukti, dan argumen yang memanas dihadirkan oleh kedua belah pihak, sidang pertama diskors. Ketegangan masih terasa pekat di udara, bahkan setelah palu hakim diketuk. Kami tahu, ini baru permulaan dari pertarungan hukum yang panjang dan melelahkan. Ibu Mirna tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan terus melawan dengan segala cara yang ia punya. Namun, kami juga tahu bahwa kami telah memberikan pukulan telak yang pertama. Kebenaran, perlahan tapi pasti, mulai menunjukkan wajahnya yang sebenarnya di meja hijau, dan itu memberiku harapan. Setelah sidang pertama yang dramatis dan menguras emosi, proses hukum terhadap Ibu Mirna berjalan cukup panjang dan sangat melelahkan. Ibu Mirna, melalui pengacaranya yang gigih, terus mengajukan banding, mosi,
dan berbagai upaya hukum lain untuk menunda, membatalkan putusan, atau setidaknya meringankan hukumannya. Sidang demi sidang diwarnai dengan adu argumen sengit antara Bapak Wijaya dan timnya melawan pihak pembela, presentasi bukti-bukti yang kadang harus diulang, dan kesaksian ulang yang tak hanya menguras tenaga fisik, tetapi juga emosi kami secara mendalam. Setiap persidangan adalah pengingat akan trauma yang pernah kualami. Namun, berkat kegigihan, kecerdasan, dan dedikasi Bapak Wijaya yang luar biasa, serta bukti-bukti tak terbantahkan yang kami miliki, terutama rekaman pengakuan dari Ibu Mirna sendiri dan kesaksian Bibi Lena yang gamblang, setiap upaya banding dan penundaan dari pihak Ibu Mirna selalu gagal. Bukti kami terlalu kuat untuk disanggah. Pada akhirnya, setelah berbulan-bulan melalui proses hukum yang sangat melelahkan dan menguras energi, palu hakim akhirnya diketuk dengan tegas. Suaranya bergema di ruang sidang, menandakan akhir dari sebuah babak. Ibu Mirna dinyatakan bersalah atas dakwaan percobaan pembunuhan berencana dan konspirasi kejahatan. Ia divonis dengan hukuman penjara yang berat, jauh lebih lama dari yang mungkin ia bayangkan atau harapkan. Selain itu, tuntutan perdata kami juga dikabulkan sepenuhnya, yang berarti ia harus membayar ganti rugi yang sangat besar kepadaku atas kerugian moral, trauma, dan finansial yang telah kualami. Sebagian besar aset pribadi Ibu Mirna disita untuk menutupi denda dan ganti rugi tersebut, memastikan ia tidak lagi memiliki kekayaan yang melimpah atau status sosial yang tinggi seperti dulu. Berita putusan ini kembali menjadi headline utama di berbagai media, kali ini dengan nada yang lebih final dan gamblang. Publik menyoroti keberhasilan penegakan keadilan, dan keluarga Nugroho, meskipun terpukul dan merasa malu, sebagian besar akhirnya bisa menerima kenyataan pahit ini setelah melihat bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Beberapa di antara mereka bahkan secara terbuka menyatakan dukungan dan simpati mereka kepadaku dan Dimas. Seiring berjalannya waktu, hidupku dan Dimas mulai memasuki babak baru yang penuh kedamaian dan makna. Rasa lega yang luar biasa menyelimutiku. Seperti beban berat yang selama ini menindih pundakku telah terangkat sepenuhnya. Aku akhirnya bisa fokus pada proses pemulihan diriku, baik secara fisik maupun mental, tanpa bayang-bayang ketakutan atau kecurigaan. Dimas adalah sandaran terbesarku. Ia tak pernah goyah di sisiku, selalu memberikan dukungan, cinta, dan pengertian yang tak terbatas. Hubungan kami justru semakin kuat, ditempa oleh badai dan ujian yang kami lalui bersama. Dimas, meskipun merasa sedih dengan nasib ibunya, ia tidak pernah sedikit pun menyesali keputusannya untuk melindungiku dan menegakkan keadilan. Ibu sudah buta, Sarah, katanya suatu malam, saat kami berdua merenung di teras rumah yang sejuk, menatap bintang. Dia memilih jalan ini sendiri karena keserakahannya. Aku hanya memilih kebenaran dan keadilan untukmu, untuk kita. Suaranya penuh kepedihan, namun juga ketegasan. Dengan semua masalah hukum yang mereda dan beban yang terangkat, aku mulai merealisasikan impian mulia almarhum orang tuaku, mendirikan yayasan sosial. Dengan sisa warisan yang kumiliki, dan dukungan penuh dari Dimas yang juga ikut serta dalam pengelolaan yayasan, kami mulai membangun Yayasan Kasih Pertiwi. Yayasan ini berfokus pada pendidikan anak-anak kurang mampu, menyediakan beasiswa, buku, dan fasilitas belajar yang layak. Selain itu, kami juga memiliki program pemberdayaan perempuan, memberikan pelatihan keterampilan dan modal usaha kecil agar mereka bisa mandiri. Prosesnya tidak mudah, penuh tantangan. Namun setiap langkah yang kami ambil terasa penuh makna dan kebahagiaan yang tak tergantikan. Melihat senyum di wajah anak-anak dan semangat para perempuan yang kami bantu adalah ganjaran terbesar. Suatu sore yang cerah, beberapa tahun setelah semua kejadian itu, aku dan Dimas mengunjungi yayasan yang sudah berdiri kokoh dan beroperasi dengan baik. Gedungnya sederhana namun bersih, nyaman, dan selalu ramai dengan tawariang anak-anak yang belajar dan bermain. Aku melihat potret almarhum orang tuaku terpajang di dinding ruang utama, tersenyum bangga, seolah menyaksikan impian mereka telah terwujud melalui tanganku. Mereka pasti bangga padamu, sayang, bisik Dimas lembut, merangkulku erat, menemaniku menatap foto itu. Aku tersenyum.
Mataku berkaca-kaca, penuh rasa syukur. Ini semua berkat mereka, Mas. Dan berkat kamu, Mas, yang selalu ada di sisiku. Di sisi lain, kehidupan Ibu Mirna benar-benar berubah drastis, bagaikan siang dan malam. Ia mendekam di balik jeruji besi, kehilangan kebebasan, harta, dan status sosialnya yang dulu sangat ia banggakan. Dari berita yang samar-samar sampai ke telingaku melalui beberapa kerabat, ia menjadi sosok yang sangat berbeda. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi senyum angkuh. Ia hidup dalam penyesalan yang mendalam dan keterpurukan yang tak berujung. Beberapa kerabat yang masih bersimpati sesekali mengunjunginya, namun sebagian besar sudah meninggalkannya, menganggapnya aib. Ia benar-benar melarat, persis seperti yang dulu ia inginkan aku alami. Tak ada lagi sisa dari kekayaan yang membutakannya. Bibi Lena, sang penyedia ramuan gelap, juga tidak luput dari jeratan hukum. Dimas dan Bapak Wijaya telah memastikan ia juga ditangkap dan diproses secara hukum atas perannya dalam konspirasi kejahatan ini. Ia divonis hukuman penjara dan praktik dukunnya ditutup total. Jejaknya sebagai penyedia ramuan ilegal terhapus dari peredaran. Masyarakat kini lebih sadar akan bahaya praktik-praktik semacam itu. Meskipun bekas luka dari pengkhianatan itu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang dari hatiku, aku memilih untuk tidak membiarkannya mendefinisikan seluruh masa depanku. Aku menemukan kekuatan dalam pengampunan, bukan untuk Ibu Mirna, melainkan untuk diriku sendiri, agar jiwaku bisa bebas dari beban kebencian. Aku belajar bahwa keadilan tidak selalu manis, tetapi ia membawa kedamaian dan memungkinkan kita untuk bergerak maju. Aku telah memenangkan pertarungan ini, bukan hanya di meja hijau, tetapi juga di hati dan jiwaku. Masa depan yang cerah terbentang di hadapanku, dihiasi dengan tawa ceria anak-anak yayasan, cinta tulus Dimas, dan warisan kebaikan yang terus hidup dan berkembang. Meskipun keadilan telah ditegakkan dan Ibu Mirna telah menerima hukumannya, proses persidangan yang panjang dan pahit itu meninggalkan luka yang dalam, tidak hanya pada diriku tetapi juga pada Dimas. Kemenangan di meja hijau tidak serta-merta menghapus trauma dan kenangan pahit akan pengkhianatan yang kami alami. Secara fisik, aku memang pulih sepenuhnya. Namun, rasa mual yang tiba-tiba, sakit perut yang menusuk, atau bahkan bau antiseptik yang samar, kadang bisa memicu kilasan ingatan akan hari aku diracuni. Aku jadi lebih berhati-hati dalam memilih makanan, terutama yang diberikan oleh orang lain. Kepercayaan, sebuah fondasi penting dalam hubungan manusia, sempat terguncang hebat dalam diriku. Aku kesulitan mempercayai orang-orang baru, selalu ada dinding yang kuciptakan. Dimas juga merasakan dampaknya. Melihat ibunya sendiri dihukum penjara adalah hal yang sangat berat baginya. Meskipun ia teguh pada keputusannya untuk melindungiku dan mencari keadilan, beban emosional itu nyata. Ia seringkali melamun, dan sesekali aku melihatnya menatap kosong ke kejauhan. Hubungannya dengan beberapa kerabat yang tetap menyudutkan kami juga merenggang, menciptakan sekat dalam keluarga besarnya. Kami berdua memutuskan bahwa kami membutuhkan bantuan profesional untuk mengatasi trauma ini. Dengan rekomendasi Bapak Wijaya, kami mulai rutin menemui seorang psikolog. Sesi terapi menjadi ruang aman bagi kami untuk mengekspresikan ketakutan, kemarahan, dan kesedihan yang selama ini kami pendam. Psikolog membantu kami memahami bahwa apa yang terjadi bukanlah kesalahan kami, dan bahwa proses penyembuhan membutuhkan waktu. Tidak apa-apa untuk merasa marah, Sarah, kata psikolog kami, Dr. Indah, dengan suara lembut. Ini adalah pengkhianatan yang sangat besar. Tapi penting untuk tidak membiarkan kemarahan itu menggerogoti dirimu. Biarkan ia keluar, lalu lepaskan secara perlahan. Aku belajar teknik relaksasi untuk mengatasi kecemasan dan kilasan trauma. Dimas, di sisi lain, belajar cara memproses kesedihannya atas apa yang terjadi pada ibunya, tanpa harus merasa bersalah karena memilih kebenaran. Ia mulai menulis jurnal, mencurahkan segala pikirannya di sana. Terapi ini menjadi jembatan bagi kami untuk kembali menemukan kedamaian batin. Selain terapi,
Kami juga menginvestasikan waktu untuk diri sendiri dan hubungan kami. Kami melakukan perjalanan singkat, menghabiskan waktu berkualitas bersama, dan memperkuat komunikasi. Kami menyadari bahwa meskipun kejahatan itu mencoba menghancurkan kami, ia justru mempererat ikatan kami sebagai pasangan. Kami belajar untuk saling mendukung, menjadi pendengar yang baik satu sama lain, dan bersama-sama membangun kembali kepercayaan diri kami. Melihat yayasan yang terus berkembang juga menjadi bagian penting dari proses penyembuhan. Setiap senyum anak-anak, setiap kisah sukses perempuan yang kami bantu, adalah pengingat bahwa kebaikan masih ada, dan bahwa penderitaan yang kami alami tidak sia-sia. Yayasan ini bukan hanya warisan orang tuaku, tapi juga simbol ketahanan dan harapan bagi kami. Luka-luka itu memang tidak hilang sepenuhnya, tetapi mereka mulai berubah menjadi bekas luka yang samar, pengingat akan badai yang pernah kami lalui dan bagaimana kami berhasil melewatinya. Kami tidak lagi terjebak dalam masa lalu, melainkan melangkah maju dengan kepala tegak, siap menghadapi masa depan dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih bijaksana. Seiring berjalannya waktu, Yayasan Kasih Pertiwi tumbuh melampaui harapan kami. Apa yang dimulai sebagai impian mendiang orang tuaku, dan kemudian menjadi simbol ketahanan di tengah badai, kini berkembang menjadi mercusuar harapan bagi banyak orang. Dengan fokus awal pada pendidikan anak-anak kurang mampu dan pemberdayaan perempuan, yayasan kami mulai menunjukkan dampak nyata di komunitas. Kami membuka pusat belajar pertama di sebuah desa terpencil, tempat anak-anak tidak memiliki akses mudah ke sekolah atau buku. Dengan dana awal dari warisan orang tuaku, kami menyediakan fasilitas yang layak, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan kecil yang berisi buku-buku baru, dan komputer bekas yang masih berfungsi baik. Kami merekrut guru-guru muda yang berdedikasi, yang tidak hanya mengajar mata pelajaran sekolah tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan semangat pantang menyerah. Melihat mata anak-anak itu berbinar saat mereka memahami konsep baru atau membaca buku untuk pertama kalinya adalah kebahagiaan yang tak terkira. Aku sering menghabiskan sore di sana, membantu mereka belajar membaca atau mendengarkan cerita-cerita sederhana mereka. Program pemberdayaan perempuan juga berkembang pesat. Kami memulai dengan pelatihan menjahit, lalu merambah ke kerajinan tangan, dan kini bahkan pelatihan kewirausahaan kecil. Para perempuan, yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga dengan pendapatan minim, mendapatkan keterampilan baru yang memungkinkan mereka menghasilkan uang sendiri. Kami membantu mereka memasarkan produk mereka, dari tas kain cantik hingga makanan ringan tradisional. Cerita sukses mulai bermunculan. Seorang ibu yang kini bisa menyekolahkan anaknya berkat penghasilannya dari kerajinan tangan, atau kelompok perempuan yang berhasil membuka kedai makanan kecil mereka sendiri. Mereka tidak hanya mandiri secara finansial, tetapi juga menemukan rasa percaya diri dan komunitas. Dimas, dengan latar belakangnya, mengambil peran besar dalam manajemen dan pengembangan strategis yayasan. Ia memperkenalkan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel, mencari peluang kemitraan dengan organisasi lain, dan bahkan menarik perhatian beberapa perusahaan besar yang tertarik untuk berdonasi. Keahliannya dalam bernegosiasi dan membangun jaringan sangat membantu yayasan untuk berkembang lebih jauh. Ia sering bercanda, "Aku tidak menyangka bakat manajerialku bisa berguna untuk hal sebaik ini, sayang. Dulu cuma mikir bisnis untung besar." Meskipun aktivitas yayasan sangat menyita waktu dan tenaga, aku tidak pernah merasa lelah. Setiap hari adalah pengingat akan tujuan hidupku yang baru. Trauma masa lalu tidak hilang sepenuhnya, tetapi ia menjadi pendorong, pengingat bahwa dari kegelapan bisa muncul cahaya yang paling terang. Aku menemukan kedamaian dalam memberi, dan kebahagiaan dalam melihat orang lain tumbuh. Hubunganku dengan Dimas juga semakin mendalam. Kami bukan hanya pasangan, tetapi juga mitra sejati dalam membangun mimpi ini. Kami berbagi suka dan duka yayasan, merayakan setiap keberhasilan kecil, dan saling menguatkan di tengah tantangan. Dimas sering memegang tanganku, menatapku dengan mata penuh cinta dan kekaguman. "Kamu sudah melalui banyak hal, Sarah. Tapi kamu tidak pernah berhenti menyebarkan kebaikan."
Yayasan Kasih Pertiwi menjadi bukti nyata bahwa dari sisa-sisa kehancuran, sesuatu yang indah dan bermakna bisa dibangun. Itu adalah warisan cinta orang tuaku, hasil perjuanganku, dan bukti kekuatan hubungan kami dengan Dimas. Cahaya harapan itu kini bersinar terang, menerangi jalan bagi banyak orang lain. Beberapa tahun telah berlalu sejak keputusan pengadilan yang menjatuhkan Ibu Mirna. Hidup kami, Sarah dan Dimas, telah beranjak jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Yayasan Kasih Pertiwi telah berkembang pesat, menjadi rumah bagi ratusan anak yatim dan kurang mampu, serta pusat pemberdayaan bagi puluhan perempuan. Fokus kami kini sepenuhnya pada masa depan, pada pembangunan dan penyebaran kebaikan. Namun, masa lalu kadang memiliki cara sendiri untuk muncul kembali, bahkan di saat yang paling tidak terduga. Suatu sore yang tenang, saat aku sedang meninjau laporan keuangan yayasan di kantor pusat kami, Dimas masuk dengan raut wajah yang sulit ku mengerti, campuran kebingungan dan kesedihan. "Sarah," panggilnya pelan. "Ada sesuatu yang aneh. Aku baru saja mendapat telepon dari pengacara ibu." Jantungku berdesir. Sudah lama sekali kami tidak mendengar kabar tentangnya, kecuali sekilas berita dari kerabat yang sesekali berkunjung ke penjara. "Ada apa, Mas? Apakah dia mengajukan banding lagi?" Tanyaku. Nadaku langsung berubah waspada. Dimas menggeleng. "Bukan. Dia ingin bertemu dengan kita." Aku terdiam. Bertemu? Setelah semua yang terjadi? Apalagi yang diinginkannya? Kemarahan lama mulai terasa bergejolak di dalam diriku. Untuk apa? Apa dia tidak puas dengan hukuman yang sudah dijalaninya? Pengacaranya bilang dia ingin meminta maaf, kata Dimas, matanya menatapku dengan tatapan ragu. Katanya dia sudah sangat menyesal dan ingin mengakhiri semua ini dengan damai, sebelum kesehatannya memburuk. Aku menatap Dimas lama. Rasa sakit, pengkhianatan, dan kemarahan itu masih ada. Aku ingat bagaimana ia ingin aku melarat dan tak berdaya. Apakah penyesalan ini tulus? Atau ini hanya trik baru? Aku tidak yakin, Mas, kataku akhirnya. Aku tidak tahu apakah aku siap melihatnya lagi. Dimas mengerti keraguanku. Aku juga tidak tahu, sayang. Tapi, jika penyesalannya tulus, mungkin ini bisa menjadi jalan untuk kita berdua untuk benar-benar menutup babak ini. Tapi keputusannya ada padamu. Aku akan mendukung apapun pilihanmu. Setelah berhari-hari merenung, berdiskusi dengan Dimas, dan bahkan berkonsultasi lagi dengan Dokter Indah, psikolog kami, aku memutuskan untuk setuju. Bukan karena aku ingin memaafkannya sepenuhnya, tetapi karena aku ingin melepaskan beban yang tersisa di hatiku. Aku tidak ingin masa lalu terus membayangiku. Kunjungan itu, bagaimanapun hasilnya, akan menjadi penutup bagi babak ini dalam hidupku. Kami mengatur pertemuan itu di sebuah ruang kunjungan khusus di lembaga pemasyarakatan. Ruangan itu kecil, dengan meja dan 2 kursi di setiap sisi sekat kaca tebal. Ibu Mirna sudah ada di sana ketika kami tiba. Penampilannya sangat berbeda dari terakhir kali kulihat di pengadilan. Rambutnya memutih sepenuhnya, wajahnya berkerut dalam, dan tatapannya tampak lelah, jauh dari tatapan tajam dan penuh keserakahan dulu. Aura keangkuhannya lenyap, digantikan oleh kesuraman yang nyata. Ia menatapku dan Dimas melalui sekat kaca. Tangannya gemetar saat ia mengangkat telepon di balik sekat. "Dimas." "Sah." Suaranya terdengar serak dan lemah. "Terima kasih sudah mau datang." Dimas mengangguk pelan. "Ada apa, Bu?" Ibu Mirna menunduk. Ibu tahu ibu sudah berbuat kesalahan besar. Ibu sudah merusak segalanya. Ibu tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi ibu benar-benar menyesal. Ibu menyesal atas semua yang ibu lakukan pada Sarah. Ibu menyesal sudah mencoba mengambil warisan itu dan sudah menyakitimu, Nak. Ada jeda panjang. Aku menatapnya, mencoba mencari kebohongan di matanya.
Tapi yang kulihat hanya kelelahan dan mungkin sedikit penyesalan yang tulus. Apakah Anda tahu betapa sakitnya saya saat itu, Bu? Betapa saya merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi keluarga? Tanyaku. Suaraku bergetar menahan emosi. Ibu Mirna mengangguk. Air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Ibu tahu, Nak. Ibu tahu ibu sangat jahat. Di sini, ibu punya banyak waktu untuk merenung. Ibu kehilangan semuanya. Harta, kebebasan, bahkan harga diri. Ibu menyesal tidak mendengarkan ayahmu, Dimas. Dia selalu bilang harta bukan segalanya. Ia terisak pelan. Bisakah kalian memaafkan ibu? Melihat air matanya, entah mengapa, tidak membuatku merasa puas seperti yang kubayangkan. Justru ada rasa hampa. Kemarahanku tidak meledak, melainkan perlahan mencair. Aku tidak bisa memaafkannya sepenuhnya untuk semua yang telah ia lakukan, tapi aku bisa melepaskan beban itu. Kami datang ke sini, Bu, bukan untuk memaafkan, tapi untuk melihat Anda bertanggung jawab, kata Dimas, suaranya tenang namun tegas. Keadilan sudah ditegakkan. Kami hanya ingin Anda tahu bahwa kami sudah melanjutkan hidup. Sarah berhasil membangun yayasan seperti impian orang tuanya. Kejahatan Anda tidak berhasil menghancurkan kami. Ibu Mirna hanya bisa menangis, menundukkan kepalanya. Ia tidak lagi membantah atau mencoba membela diri. Dalam keheningan itu, kami mengakhiri kunjungan. Kami berpamitan, tanpa janji untuk kembali. Keluar dari lembaga pemasyarakatan, aku merasakan beban di hatiku terangkat lebih ringan dari sebelumnya. Aku tidak merasakan kemarahan atau dendam lagi. Hanya ada rasa lelah yang damai. Pengakuan dan penyesalan Ibu Mirna, meskipun datang terlambat, setidaknya memberiku penutupan. Aku tidak memaafkannya, tetapi aku telah membebaskan diriku dari ikatan masa lalu yang pahit. Bagaimana perasaanmu, sayang? Tanya Dimas, merangkulku. Aku merasa lega, Mas, kataku, bersandar di bahunya. Selesai sudah. Kita bisa fokus pada masa depan.